Kita Nabi boleh Muhammad. ngomong pakai data. Ups, bentar. Saya potong bentar. Nggak apa-apa. Habis ini lanjutin ngomong tapi pakai data. Silakan pakai data. Boleh. Ngomong mau 10 jam, mau 20 jam, mau Iya. seharian. Saya persilakan pakai data ya. Silakan. Jangan iya aja. Dilaksanakan. Iya, data pertama saya bilang, saya katakan itu Kristen, tidak. Apakah Nuh itu Itu bukan Kristen? data. Tidak. Itu namanya pertanyaan Apakah Abraham itu paradoks yang Kristen? Anda Tidak. bangun sendiri dan Apakah Anda Musa itu jawab Kristen? sendiri. Tidak. Nasirding, congor, hello. Woi, Presiden Bobro. Pengikut Presiden Bobro. Dengerin. Ente nggak dikasih kesempatan untuk jualan obat di sini dengan suara nyerak-serak basah, nggak gua kasih. Gue minta data, bukan congor. Ente bukan lagi mamerin rambut nabi di sini. Orang pada terkesima dengan omongan ente, nggak. Di sini orang-orang mau belajar, mau berpendidikan. Kita semua di sini. Paham? Saya minta Itu data. data, Pak. Itu data. Itu bukan data. Ngerti? Data itu adalah suatu bentuk bukti berupa tulisan, berupa catatan, berupa video, atau dalam bentuk lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, yang menjadi salah satu penunjang dari narasi Anda. Itu data, definisinya menurut saya. Kalau kamu nggak setuju dengan definisi saya, silahkan bantah. Jadi data bukan malah, data saya adalah Adam itu bukan Kristen. Jadi dari mula kekristenan itu adalah kesinambungan dari kesesatan. Apa itu? Itu namanya lu lagi nanya sendiri, jawab sendiri. Itu namanya bukan Itu data, penyembah Naser. manusia. Nggak ada. Data itu kamu buktikan. Contoh, menurut para sejarawan, seperti saya bisa kutip seorang tokoh yang terkenal yang diberi nama Bamber Gascoigne. Kita tahu beliau bukanlah seorang Islam. Beliau mengakui bahwa Adam adalah seorang Islam dalam bukunya yang berjudul Halaman. Kalau lo mau kayak gitu nggak apa-apa. Malu kan? Nggak saya turunin ya. Malu sendiri. Islam. Saya minta sama teman-teman Islam kalau ingin membuktikan sesuatu pakai bukti data gitu loh. Jangan cuman Ini Indonesia emas tahun 2045 loh, 20 tahun lagi. Jangan malah membuat kita semua cemas, bukan emas ya. Oke. Jangan cuman ngomong doang, saya mending naikin orang gila. Saya tahu teman-teman ya, kalau orang gila kita tahu gitu kan. Omongannya nggak ada isi, menghibur. Tapi kan kasihan ya. Jadi gini, nggak apa-apa mau membantah sesuatu hal tentang apa yang kami imani sebagai orang Kristen. Nggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya, 10 jam. Ini pegang omongan saya dari dulu konsisten kan. Ketika saya bilang 10 jam, teman-teman ngeh nggak? Joseph itu menepati janjinya. Siapa coba? Badrul. Sejam, satu setengah jam full. Live Joseph cuma ngomong sama Badrul doang, berduaan doang loh. Itu full data. Data balas pakai data. Ya, ketika salah satu pihak tidak bisa atau belum bisa membantah, belum bisa menemukan data bantahan, mendengarkan pihak yang sedang berbicara. Itu namanya berdiskusi. Ya. Jadi kalau dalam berdiskusi bukan besar-besaran suara. Ya, tapi nggak ada isi, nanti sesuai dengan pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Gitu ya. Kita lanjut. Iya, Tuhan lu aja nggak mengakuin lu. Kata siapa? Abigail Faranca. Oh, akun fake. Kita lanjut. Kristen Tuhannya Theos, bukan Allah. Silakan buktikan di atas Om Pri Las. Jadi jangan cuma typing-typing aja sekali lagi. Anakku Yosef, saya umur 60 tahun. Bolehkah berbicara jangan terlalu cepat, nak? Saya susah ngikut bicaranya. Iya, masalahnya kalau saya berbicaranya pelan-pelan, lama-lama, maksudnya ini kayaknya udah normal deh. Maksudnya harus gimana nih, teman-teman? Ini udah normal kan? Maksudnya pembicaraan masih normal kan? Saya cepat tergantung dengan konteks. Kalau kayak tadi itu kan lagi bercanda, nggak usah diseriusin kayak tadi tuh. Wow, itu kan lagi bercanda, masa wow, saya harus pelan gitu, enggak lah. Tergantung konteks. Kalau lagi menjelaskan pun saya akan pelan-pelan kalau diminta. Ya. Kita lanjut. Lama-lama stres Joseph Onan ini. Iya, kalau saya menghadapi orang-orang seperti kaum-kaum yang ada di dalam imanmu, ya saya stres lah. Kita semua stres. Nggak cuma saya, kamu pun bisa stres. Karena itu kan dalam sekumpulan dengan kamu, ya nggak? Good, akhirnya kamu mengakui yang kayak gitu bisa bikin kita mohon maaf stres gitu. Kita lanjut ya. Salam, selamat malam Herman. Sapa dong kami di halo. Iya. Islam. Iya, Lepas silakan. lo sorban kau itu. Ini bukan sorban. Ini namanya bukan sorban. Saya kasih tahu Apa aja. kau nyamar-nyamar seperti domba kau itu?
Nggak menyamar-nyamar Hah? seperti domba, salah, kebalik. Nyamar Nyamar seperti seperti Paulus serigala. kau tuh. Ya, terus Hah? ini Nyamar namanya bukan sorban, seperti jangan malu Paulus ya. ya. Jangan sorb, ini bukan sorban, namanya Herman. Man Herman. Udah pakai foto profil Google, gue pikir lu lebih pintar daripada Google, Iblis ternyata kamu ya. double. Setan kafir. Iya, saya setan kafir. Kan I am the Kafir. one. Iya, Kafir. saya itu adalah mimpi biru kalian kan. Cabut Saya adalah mimpi buruk kalian kan. Cuman bisa maki-maki aja kalian. lontar Memang ya. itu ajaran kalian kan. Memang itu ajaran kalian kan. Betul nggak? Sperma Itu daging, ajaran kalian. Makanya kalian itu tidak bisa sperma membuat daging babi. argumentasi kayak saya. Daging Makanya babi. lebih suka menyerang Sperma pribadi. daging babi. Iya, inilah mulut kalian, betul kan? Rahmatan lil alamin, ya. Rahmatan lil alamin. 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 Malu lah kalian, ya kan? Yang kayak gitu nggak bakal gua buru-buru turunin, gua jadi mainan. Kenapa? Biar bisa ke-relay di YouTube. Nih bukti. Kalau mau lapor, kan record itu kan akan menampilkan semuanya, baik gambar maupun suara. Nah itu, Joseph itu menghadapi orang seperti itu. Puji Tuhan saya tidak balas kemakian. Saya menyebutkan rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Artinya apa? Ya itulah agama yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Buktinya ya mungkin seperti itu. Gitu. Oke. Hilang identitas, nggak hilang. Identitas saya masih ada tuh di dompet saya. Kenapa? KTP saya masih ada. Nggak hilang, puji Tuhan. Kenapa Milo? Saya sudah bilang sama teman-teman, boleh mengklaim sesuatu, ini punya saya, misalkan nih, saya kasih tunjuk ya. Nih, misalkan, oh ini kipas saya Joseph. Oh iya, buktinya mana? Ini ada struknya pembelian. Oh ini, pembelian kipas, 1 buah kipas, ya. Gambar Mario The Bros, ya. Harganya 20.000. Oh ada buktinya. Oh iya, ini punya kamu. Maaf ya, saya ambil. Sekarang kalau ini punya kalian, buktinya mana? Gue tunggu, nggak apa-apa. Gue bilang dari zaman ke zaman nih, dari taplak gue masih warna merah sampai gue udah ganti warna putih, besok gue ganti warna hitam loh. Kalau masih ada yang mengklaim, gue benar-benar gue bakar semuanya ya. Kenapa? Ribet. Apa-apa diklaim, ditanya buktinya mana? Itu kan artinya sama aja, overclaim. Ngerti overclaim nggak? Ngerti nggak? Kalau kamu mengklaim sesuatu yang ini adalah milik kamu, buktikan. Nih, saya naikin lagi Herman. Dia bisa buktiin nggak? Open cam. Buka dulu topeng kau itu. Buka dulu topeng. Ah, berisik. Lu suruh. Janganlah, nanti mereka ngamuk-ngamuk di bawah. Nanti ngamuk-ngamuk di bawah, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang kayak gitu dijadiin lucu-lucuan aja, nggak usah diambil stres. Herman. Shalom, Surya di Toko. Salam. Ya, silakan. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Ya, satu lagi Bang, Apa itu? masalah konsep ketuhanan itu belum Abang jawab gitu Bang. Udah saya jawab kok, nggak usah framing. Bapak udah sepakat tadi. Nggak usah framing Pak. Jangan kebiasaan habit Islamnya dibawa ke sini. Yang udah jelas dibikin muter-muter. Yang cuma satu jalan dibikin muter-muter, melingkar, kagak kelar-kelar. Saya tadi sudah menjawab loh. Dengan dalil. Kok kurang jelas bagaimana? Bapak mungkin nggak mendengarkan. Di Suryadi. Bukan masalah kurang jelas Bang, tapi saya masih bingung saja gitu Bang. Ya masih bingung karena kamu masih Islam. Paham nggak? Paham nggak? Ya. Iya, kalau kamu nggak bingung ya kamu nggak Islam. Teman-teman Islam pahamilah bahwa konsep ketuhanan itu bukanlah sesuatu yang dipaksakan supaya kalian bisa menerima. Lu orang gimana sih? Pola pikirnya, makanya jangan sering jedot-jedotin pala. Bilang kesana kesini, kristenisasi, misionaris. Tapi di roomnya Joseph bilang, Joseph, saya masih bingung dengan konsep ketuhanan Kristen. Lu tahu nggak? Secara tersirat berarti lu mau memberikan diri lu supaya paham dengan konsep ketuhanan orang Kristen. Kalau lu terima berarti lu jadi Kristen otomatis. Paham nggak? Astaga Tuhan. Pemikiran sebenarnya. Bukan Ketawa. begitu Bang. Enggak, udah turun. Bukan begitu. Turun. Ya, malah ketawa. Bukannya ngucap istighfar. Malah ketawa. Ya kan? Logikanya gitu. Ya kan? Kalau nggak bingung ya kamu jadi Kristen. Jadi saya nggak bingung tuh. Disclaimer saya kan dari awal bilang. Bukan berarti saya memahami. Tapi sejauh bagaimana gereja mengajarkan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang konsep Allah Tritunggal Maha Kudus.
Allah yang esa, dan juga para rasul mengajarkan konsep Tritunggal, diteruskan oleh para bapak-bapak gereja yang sampai dengan detik ini kami terima pengajaran itu. Paham nggak? Kesana kesini, ini kristenisasi, hati-hati misionaris predut. Tapi nggak pernah jalan otaknya ketika berdiskusi memaksakan bahwa saya harus menerima dulu, baru saya katakan kamu benar. Itu kan aneh. Dalam diskusi sepakat tidak sepakat itu justru hal yang sangat wajar. Diskusi itu bukannya memaksakan supaya kamu menerima apa yang saya imani, paham nggak? Apalagi keimanan, otaknya. Ini yang lu bilang bocil, ini yang lu bilang 20 tahun aja otaknya jalan loh. Masa 30 tahun hidup nggak jalan? Sekarang saya tanya sama teman-teman Kristen, bingung nggak dengan konsep ketuhanannya mereka? Terus teman-teman mau nggak kira-kira memaksakan diri teman-teman untuk bisa menerima dan bisa memasukkan atau bisa memasukkan konsep ketuhanan mereka ke dalam logika teman-teman? Mau nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena itu bukan iman saya. Bukan urusan saya, ngerti nggak? It's not my business. Bener nggak? Paham nggak? Jadi bukan artinya memaksakan Konsisten dong, konsisten. Kalian anti dengan kristenisasi dalam tanda kutip, tapi jangan memberikan kemudian penafsiran atau asumsi atau bahkan penggiringan opini yang jelas-jelas sering dilakukan oleh oknum-oknum seperti Pak Suryadi di live saya terutama, yang secara tersirat ingin supaya sama seperti kami pemikirannya, nggak bingung lagi. Paham? Oke, kita lanjut ya. Jadi nanya sesuatu hal itu jangan dibuat-buat sesuatu narasi yang jadi ambigu gitu. Maksudnya Pak Suryadi, ini terakhir saya naikkan kamu ya. Saya selalu kasih 3 kesempatan kepada setiap orang, siapapun itu. Shalom Suryadi Toko. Salam. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Yang penting aja. Ya. Ada Bang satu lagi nih, masalah Yesus itu yang ketika disalib itu dia menjadi Tuhan, atau sebelum lahir dia sudah menjadi Tuhan, Bang? Sudah dari sananya dia adalah Allah itu sendiri. Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya, perhatikan, kalimat yang digunakan pada mulanya sudah ada firman. Jadi sudah dari kekekalan, sudah ada sang firman. Kenapa? Itu nanti di dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, akulah yang awal dan akhir, kata Tuhan Yesus. Al-awalu wal-akhiru itu adalah salah satu nama-nama lain daripada Tuhanmu yang tercatat di dalam kitabmu yang katanya suci, yang disebut dengan istilah Asma'ul Husna, yang ada 99 nama. Jesus Christ has already declared that himself is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Al-awal wal-akhiru itu adalah Yesus. Maka ketika ditanyakan hakikat Yesus sudah dari kapan, sudah dari kekekalan sampai kekekalan dia ada. Dia adalah firman Tuhan yang maha kuasa, yang awal dan yang akhir. Maka Yesus sendiri sudah beberapa kali menyatakan dan tercatat di dalam Alkitab. Contoh, di dalam Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan oleh Tuhan Yesus, kemuliaan yang ada di dalam hadirat Sang Bapa telah dimiliki oleh Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan atau sebelum segala sesuatu ada. Maka Yesus adalah Allah itu sendiri yang sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Paham? Silakan bantah dengan dalil, nggak apa-apa. Kalau ada dalil yang bisa membantah dalil saya, silakan. Saya bertanya saja ini, Bang. Enggak, saya juga berbicara juga kepada yang mendengarkan. Siapa tahu ada yang menerima, Bang. Berarti Yesus sama Allah itu satu ya, Bang ya? Yesus itu adalah Allah, bukan Yesus sama Allah. Yesus itu adalah Allah. Hakikat Yesus itu ilahi yang kita sebut dengan Allah, al-ilah. Ilahi itu Allah, al-ilah yang artinya disembah. Jadi bukan nama. Allah itu bukan nama. Allah itu gelar. Tuhan itu gelar. Terima atau tidak terima silahkan bantah. Buktinya orang-orang pagan Quraisy menyebut sesembahan-sesembahan mereka dengan Allah juga. Karena Allah sekali lagi dari kata al-ilah, yang bahkan dikutip oleh pandangan dari Ibnu Qayyim yang menyebutkan pendapat Sibawaih, yang menyebutkan narasinya adalah Allah dari kata al-ilah yang artinya sesembahan. Maka kami pun sama.
Memahami Iya bang, Allah iya itu bang. bukanlah proper name atau nama dari Tuhan. Nama Tuhan kami bukanlah Allah. Nama Tuhan kami jelas Yesus Al-Masih, Yesus Kristus yang telah Iya, diberikan nama itu. iya bang. Terus satu lagi bang, satu aja ini. Saya lupa di ayat berapa dia dikatakan di dalam kitab abang itu bahwa aku duduk di surga di sebelah kanan Bapa gitu. Dia bilang kan. Hmm. Berarti dia nyata-nyata mengaku bahwa eh, dia duduk di dekat Bapa gitu bang. Berarti antara Bapa dan Yesus itu berbeda dia bang, sehingga dia duduk di dekat Bapa gitu. Jangan pahami duduk seperti duduk manusia atau fisik. Kemudian kalau dikatakan Yesus itu berbeda pribadi dari Bapa, ya memang berbeda tetapi satu kesatuan hakikat. Makanya tadi saya sudah bilang, una substantia tres persona diseretian separati. Tiga pribadi, satu hakikat dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kamu mau mengatakan Tuhan saya duduk, kamu pernah baca nggak surahmu sendiri di dalam Al-Quran? Surah Al-Kursi, ayat kursi. Pernah baca? Ayat kursi. Tahu nggak ayat kursi? Tahu bang. Nah, coba terjemahkan buat saya. Berani nggak kamu? Nggak, begini bang. Masalah duduk di sebelah kanannya itu bang. Iya, kan udah dibilang. Duduk itu nggak dipahami sebagai seolah-olah duduk beneran fisik seperti manusia duduk. Duduk di sebelah kanan itu Terus, adalah kata untuk menggambarkan Yesus kembali kepada kemuliaan Bapaknya. Dia kembali ke dalam kemuliaan oh, itu, ke dalam hadirat Bapaknya. Bapaknya gitu. Iya, sang Bapa, betul. Kirain duduk berdampingan gitu bang di sebelah kanan seperti Bukan cerita itu. seperti pemahaman fisik saya sudah bilang. Untuk menyebutkan dan menegaskan Yesus itu setara dengan sang Bapa. Itu kata kiasan. Kalian itu kan punya istilah ayat-ayat mutasyabihah. Kenapa kalian nggak bisa memahami dan menerima bahwa di dalam iman seseorang juga ada gaya bahasa yang disebut dengan antropomorfis? Saya ini kan Sama. bertanya juga bang. Ya, iya ini saya menjawab. Ya bang ya. Hmm, Berarti bukan duduk ya bang ya. bukan duduk secara fisik dipahaminya, bukan. Siap bang. Terima kasih abangku. Terima kasih juga. Tuhan berkati. Ya. Oke, selamat malam. Di surga hanya Yesus yang bisa dilihat, di dalam Bapa tidak bisa dilihat. Kita melihat keadaan Allah dalam sebenar-benarnya dalam 1 Yohanes. Sebelah kanan artinya kekuasaan, kekuatan. Ya, sama seperti perumpamaan. Saya adalah tangan kanan Bapak Presiden. Saya bukan tangan kanannya beneran, saya bukan tangan kanan yang ini. Tapi dalam bahasa perumpamaan, saya adalah orang kepercayaan. Paham? Jadi ada beberapa gaya bahasa yang digunakan dalam Alkitab. Termasuk gaya bahasa antropomorfis, gaya bahasa alegoris, dan seterusnya. Makanya membaca Alkitab itu nggak seperti baca dalam kitab seseorang yang katanya membacanya amin. Ditanya artinya apa nggak tahu, saya tanya dulu ya sama guru saya. Saya kan awam, saya nggak ngerti apa-apa, begitu. Ya, semua ayat di Alkitab menunjukkan bahwa Yesus tidak sama dengan Bapaknya, ya. Tidak sama secara pribadi tapi satu kesatuan hakikat. Contoh Yohanes 10:30, Tuhan Yesus menyatakan aku dan Bapa satu. Betul, memang Yesus bukanlah Bapa itu sendiri karena Yesus bukanlah Allah Bapa. Yesus adalah firman Allah. Paham nggak teman-teman yang Islam? Sejak kapan saya menyatakan dari tadi Yesus adalah Bapa? Nggak ada. Yesus itu adalah firman Allah, bukannya Allah Bapa. Kenapa orang-orang itu sulit untuk memahaminya? Makanya saya baca Yohanes 1 ayat 1. Yesus itu utusannya, silahkan naik buktikan. Hanya sebatas utusan bukan Tuhan. Oh nggak bisa di-invite ya, kamu juga nggak mau naik. Shalom Kak Rofilah. Iya silahkan Kak. Nggak kedengeran Kak suaranya. Iya nggak kedengeran Kak, maaf. Nggak kedengeran, kita nggak denger apa-apa. Suaranya nggak ada. Halo, halo, Ah, halo. iya, mungkin dilepas Dengar? aja. Iya, jadi mungkin. Nah, soalnya agak noise tadi pas dipasang. Heeh. Halo. Sudah terdengar, sudah terdengar. Mau tanya, gereja Pantai Costa sama GSJA itu apa bedanya, Kak? GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah, mungkin salah satu denominasi gereja karismatik. Ya, setahu saya ya, atau gereja Pantekosta juga. Saya nggak begitu memahami karena itu bukan gereja saya. GSJA itu denominasi dari mana ya? Dia karismatik atau Pentakosta? Protestan. Dia dari gereja Protestan. Kenapa kakak bertanya itu? Enggak, soalnya kan rumahku kan dekat gereja. Gerejanya tuh ada dua. GSJS.
Oh, Ada dua, Pantai Kosta sama GSJA. Lah oh, saya bingung, pernah masuk ke situ toh dulunya. oh. Iya, kalau Dulu. dua-duanya sama-sama dari Protestan, sama-sama gereja Protestan, mereka masuk denominasi Protestan, tapi nanti dibagi Oh, lagi mungkin aliran yang Pentakosta dan juga yang satu lagi ini GSJA ini mungkin karismatik atau Jawi, ya? nganu Jawi Witan loh kayak kayak sanu Oh, ya Jawi Witan itu loh oke Kak, itu GKJW, Gereja Kristen Jawi Oh, Wetan. oh, kan kalau di tetanggaku itu kan saya pernah masuk tau di gerejanya. Kalau Oh, nggak salah itu Jawi Witan gitu loh. Tapi ki iya. gerejanya itu tulisannya GSJA gitu. Oh, GKJW itu masuk dalam Protestan, dia masuk dalam gereja Reform itu. Gitu. Dia kalau di itunya masuk gereja Reform dia. Harusnya ya, Oh, karena Calvinis dia. Setahu saya. Nggak begitu memahami sih, soalnya banyak banget saya harus belajar juga kan tentang iman Katolik itu lebih fokus dan lebih mendalam. Jadi mohon maaf ya teman-teman, bukannya saya nggak mau jawab, nanti saya salah jawab gitu. Ya itu part of Christianity, itu sebagai komunitas gerejawi Protestan gitu. oh. Kakak ini Kristen apa Katolik? Saya Kristen Katolik. Kristen Katolik. Mm-mm. Hmm. Kalau ya campur sih. Kalau tetanggaku ada Katolik, ada Kristen. Tapi kalau Katolik itu gerejanya sendiri, kalau Kristen gerejanya sendiri. Iya, kalau berbicara Kristen sendiri, Katolik juga adalah Kristen. Maka yang benar itu Kristen Katolik dan Kristen Protestan, gitu. Kenapa ini ada orang ini? Saya naikkan aja, gitu. Jadi kalau di dalam kekristenan itu Katolik itu sebagai sumber, Protestan dan Ortodoks adalah sebagai hasil dari Katolik yang memisahkan diri yang oleh karena waktu itu gereja mengalami permasalahan gitu. Tapi sekarang kami dalam proses persatuan, baik dengan Protestan maupun dengan Ortodoks. Itulah kesatuan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dan itulah hikmat Roh Kudus yang diberikan kepada orang Kristen yang percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh yang mempersatukan. Sebab nanti ditunggu kekristenan akan kembali menjadi satu seperti semula Tuhan Yesus mendirikan gereja gitu. Oh, Itu sesuai dengan berarti firman Tuhan. kakak itu tahu ya lagunya apa itu? Sang hidup ini adalah kesempatan. Itu tahu. Tahu, hidup Hmm. ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Itu kan? Oh Ya, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku jadi kuat. Nah itu. yo, yo. Itu. Kenapa lagunya? Nggak apa-apa, saya kan suka lagunya sama perisaiku itu. Lagunya ada dikit yang saya hafalin. Apa itu? Bagus Apa? kalau hafal lagu-lagu rohani, karena lagu-lagu rohani memang adalah salah satu lagu yang menyentuh dan bisa membuat orang terjamah hatinya. Berangkat dari hal-hal yang seperti itu, kita tidak dapat menutup kemungkinan bahwa karya Tuhan juga bekerja dengan cara-cara yang seperti itu. Gitu. Banyak orang-orang Islam dan teman-teman saya Islam itu banyak yang suka lagu rohani. Ya kita nggak tahu kalau misalkan memang Tuhan bekerja dengan cara-cara seperti itu. Bukan berarti kami kristenisasi ya, enggak. Tergantung kalau memang hanya sekedar suka lagunya, tidak sampai mengimani, ya itu kan nggak jadi masalah, terserah. Tapi ya itu tadi, kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dan segala sesuatu yang dimaksudkan adalah termasuk melalui karya-karya seperti lagu. Gitu. Karena dengan lagu mungkin orang lebih memahami maknanya, lebih meresapi, lebih kemudian tersentuh gitu kan dengan tambahan-tambahan melodi dan alunan musiknya gitu. Gitu sih. Ada lagi mungkin? Ya kan saya kan sering nyanyiin lagu itu, tapi sama teman-temanku dibully gini. Kalau bully saya tuh, awakmu ki Islam kok nyanyi nih lagu nih wong Kristen nggak oleh ngono kuwi. Jadi ini sapa nggak oleh kono nih. Iya, Bebas walaupun saya tanya. bukan orang Jawa tapi saya mengerti dikit-dikit, nggak apa-apa. Silakan lanjut Kak. Ya gitu tak saurin apa tuh kan saya sering kok nyanyi lagunya rohani itu sering diejek sama temanku gini loh. Rofila Mm-mm. kok
Islam nyanyi lagune wong Kristen emang nggak boleh lah Hmm. wong bebas maksudnya lagu nyanyi rohani itu kan bebas nggak udah harus Kristen kan enggak toh lo wong Islam ya oleh nyanyi. Hmm. Iya, nggak apa-apa. Kalau dibully ya biarkan aja orang-orang itu membuli, kan orang-orang tersebut tidak memahami dan mengerti perasaan kakak gitu. Semangat ya kak. Kita juga di bawah pasti teman-teman bantu doa supaya kak Rofila dikuatkan dan diteguhkan. Ya terserah kalau kakak Rofila mulai tersentuh ya kita nggak bisa menolak. Saya selalu bilang kok dengan teman-teman Islam kalau misalkan memang masih denial bahwa kalian sudah terpanggil dan kalian memang kita harus tahu semuanya telah dipanggil oleh Allah menuju keselamatan sejati. Tetapi memang panggilan itu tergantung pada respon kehendak bebas masing-masing. Memang ada manusia yang memilih untuk menolak rancangan itu dan it's fine bagi sudut pandang Allah. Karena Allah tidak pernah memaksa semuanya kemudian harus patuh dan tunduk seolah-olah Allah itu tidak akan mau ya memberikan berkat kalau kamu tidak percaya kepadaku. Enggak, kita baca dalam Matius 5:25 Tuhan Yesus bilang bahwa Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Artinya berkat itu tetap diberikan, tetapi alangkah baiknya seperti bentuk ucapan dan ungkapan dari rasa syukur yang telah kita terima berkat dari Tuhan itu adalah untuk mengalami persatuan yang abadi dan sejati dengan memberikan diri kita untuk percaya dan kemudian dibaptis. Itu makanya saya bilang bahwa nggak apa-apa gitu, kita nggak bisa memaksakan orang-orang di luar sana yang jiwa-jiwanya sudah terpanggil gitu Kak Rofila. Dan jangan pernah merasa bahwa orang-orang Kristen ketika mendoakan kakak itu artinya kami memaksakan. Enggak, kami mendoakan itu sebagai bentuk rasa kasih sayang kami. Artinya kami juga mau supaya teman-teman di luar sana yang belum dalam satu persekutuan dengan kami itu supaya juga bisa segera gitu loh, diharapkan. Tapi balik lagi, terlepas dari itu kita tidak pernah memaksakan gitu. Nah, Rofila. Ya kan ini masa orang Islam nggak boleh nyanyi lagunya orang Kristen memang dosa kan nggak ada dalilnya tuh maksudnya kalau nyanyi itu nggak ada dalilnya kamu nyanyi itu dosa kan nggak ada dalilnya Nggak ada. jadi Nyanyi itu adalah bentuk iya, ungkapan untuk ekspresi sebenarnya. Ungkapan untuk berekspresi, untuk nyanyi itu bisa menggambarkan emosi yang sedih, kecewa. Makanya ada lagu-lagu galau, ada lagu-lagu pop, ada lagu-lagu irama-irama yang tergantung suasana hati. Tapi terlepas dari itu ya, saya coba mengingatkan bahwa kita semua telah dipanggil oleh Allah menuju keselamatan sejati karena Allah yang kita sembah, yang kita kehendaki sesuai dengan 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 menyatakan dirinya bahwa inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Allah dan Juru Selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yes, absolutely. Karena sedari mula Yesus mau supaya kita semua menerima pemberitaan Injil itu sebab di dalam amanat agung Tuhan Yesus memerintahkan kepada para rasul, pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Gak pernah Yesus bilang pergilah dan jadikanlah beberapa orang di antara bangsa untuk menjadi muridku. Itu baru kalian bisa katakan hanya beberapa saja terpilih. Tetapi kata Yesus sudah jelas mengatakan semua bangsa, artinya tanpa terkecuali. Mau itu bangsa Batak, mau itu bangsa Sunda, mau itu bangsa Betawi, mau itu bangsa Arab, mau itu bangsa Eropa, mau itu bangsa bahkan orang-orang Eskimo di Antartika yang ternyata kita tahu fakta bahwa beneran ada gereja di Antartika, gereja Katolik di Antartika. Itu adalah fakta bahwa semua bangsa harus menjadi murid Tuhan Yesus karena kita supaya mengalami kesatuan. Karena keselamatan itu harus diberitakan dan kita semua percaya keselamatan itu Allah kehendaki untuk semua orang. Tapi tetap dengan free will, dengan kehendak bebas. Makanya kita tidak berbicara mengenai takdir yang ada di iman saya yang lama atau di iman kakak. Kurang lebih seperti itu. ya Kak tapi kan boleh kan saya kan Islam kalau misalnya nyanyi lagunya orang Kristen itu Boleh. nggak apa-apa ya Kak Gak nggak apa-apa, apa-apa orang ya Kristen gak ada yang demo kok. Gak ada yang demo, bukan karena kami kemudian secara ada yang kemudian mikir itu karena kalian senang aja nanti karena enggak. Kami mau kalian mau nyanyi mau enggak kami gak jadi masalah. Kenapa? Nggak ada kerugian atau keuntungan ketika dinyanyikan oleh orang-orang di luar dari kami atau tidak ada kerugian. Karena yang namanya menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan harus dengan sukarela, harus dengan kerelaan hati. Jadi terserah poinnya, mau kalian mau karena tertarik, mau kalian karena penasaran, mau karena kalian mau apa, itu tidak pernah menjadi beban kami. Karena keselamatan kami bukan dari bagaimana kalian memandang iman kami. Keselamatan itu setiap orang dipertanggungjawabkan menurut kelakuan yang ia
lakukan sehari-hari. Makanya iman disertai dengan perbuatan. Kita dibenarkan oleh karena iman. We are justified by the faith, not faith alone, atau not faith only. Karena Alkitab mengatakan kita juga mempunyai bukti atas iman, yaitu perbuatan. Hukum kasih adalah salah satunya. Kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dan segenap jiwamu, dengan bukti bahwa kamu melaksanakan perintahnya, terutama dalam hukum kasih, yaitu kamu memberikan kasihmu kepada orang-orang yang membutuhkan kasih. Dengan apa? Seperti kata Tuhan Yesus, barang siapa melakukan kepada saudaranya yang paling hina ini, sesungguhnya ia telah melakukannya kepadaku. Apa lakukan apa? Memberikan makan, memberikan tumpangan, memberikan pakaian, dan seterusnya. Itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Begitu. Jadi talk less, do more, kekristenan itu. Gitu, Kak Rovila. Semoga bisa menjawab. Iya. Gini ya tuh kan dulu itu pas pulang ke Surabaya kan dulu aku pernah kerja di Surabaya ya kalau dengar bos saya tuh baca apa tuh Injil Injil itu kan pokoknya bos saya tuh kalau baku kan jam 4 pokoknya buka Injil itu rasanya kayak gimana gitu loh. Saat teduh ya, saat teduh itu mungkin. Ya kan pas di Surabaya itu kan pokoknya bosnya baca apa tuh Injil itu kayak rasanya itu adem gitu. Nah, menurut Mas Joseph itu gimana? Oh, saya kan kakak yang mengalami sendiri, kakak Ya, yang kalau kakak kan dulu pernah minjem sempat minjem sih tapi bacanya itu setengah gitu. Jadi kayak oh gini toh apa itu perjanjian lama sama perjanjian baru itu kan saya baca tapi lah setengah gitu belum memahami semua gitu. Oh nih di dalam agama Kristen Katolik itu gini ya. ya, jadi gini, kalau mengalami perasaan yang syahdu, kalau saya dulu seperti itu kurang lebih. Jadi gini, memang pada waktu itu saya kan punya pemikiran bahwa saya jangan sampai jadi Kristen atau murtad. Amit-amit nauzubillah min dzalik. Kalau teman-teman putar lagi video saya kesaksian di Diaspora TV di YouTube itu kan saya sempat mengucapkan kan, saya tidak pernah ada kepikiran sama sekali untuk pada akhirnya menjadi Kristen. Bahkan kalau kita ngomong dalam iman saya yang lama itu kan ada istilah, ada untuk ungkapan nauzubillah min dzalik. Itu adalah suatu ungkapan yang ibaratnya kalau kita ngomong secara bahasa Indonesia itu adalah amit-amit jabang bayi gitu. Jangan sampai amit-amit. Nah, itu adalah ungkapan seperti itu kurang lebih. Ya, secara ekspresi maksudnya, secara arti memang bukan. Jangan nanti kemudian dipotong-potong videonya, nanti tagline-nya Joseph sok tahu, Joseph salah menerjemahkan. Saya nggak bilang itu terjemahan asli, saya bilang itu ungkapan ekspresi. Nah, kemudian kalau kakak mengalami hal seperti itu, ya kita tidak menutup kemungkinan itu mungkin salah satu jalan bagi Tuhan untuk membuktikan bahwa kuasanya mengalir melalui pembacaan yang kakak dengar. Karena memang Alkitab mencatat di dalam Alkitab dituliskan apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Alkitab memang tidak pernah dikatakan iman timbul dari pembacaan. No, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian iman kita bertumbuh, itu adalah bukti. Maka ketika hal yang sama, Tuhan Yesus menyatakan bahwa langit dan bumi berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kenapa? Karena Yesus memberitakan pengajarannya melalui oral mulut dan didengarkan oleh orang banyak, dan itu dipahami dan diresapi di dalam hati. Tidak pernah dicatat. Makanya ketika ditantang orang-orang Kristen, ada nggak yang hafal Alkitab untuk apa? Sudah menjadi bukti sejarah kekristenan tanpa adanya Alkitab by book baru ada di tahun 300 sekian. Itu pun baru kanonisasi. Belum ada mesin cetak. Mesin cetak baru ada di abad 16, abad 15. Artinya masih banyak minim orang yang pada saat itu sudah pernah membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi karena mereka iman timbul akan dari pendengaran akan firman Tuhan yang dikotbahkan, dibacakan, yang diberikan oleh pengajaran-pengajaran itu dari para rasul, dari para murid Tuhan kita Yesus Kristus secara langsung, maupun dari bapak-bapak gereja yang diberikan amanat juga yang sama seperti bagaimana para rasul, makanya orang Kristen bisa bertahan. Sekali lagi, Alkitab baru ada di kanonisasi, itu tahun 300-an.
Coba bayangin 300 tahun orang Kristen sudah terbiasa tanpa ada Alkitab Bible. Artinya apa? Firman Tuhan yang diwahyukan dengan inspirasi Roh Kudus melalui tangan-tangan para nabi-nabi seperti Musa, Obadya, Yehezkiel, Perjanjian Lama, kemudian ke Perjanjian Baru kita kenal Markus, Matius, Lukas, kemudian Yohanes Rasul, ya. Dan kemudian surat-surat yang dituliskan oleh para rasul lainnya seperti Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Itu semuanya berdasarkan pengajaran yang dikotbahkan dengan mengandalkan mulut, dengan mengandalkan hati, dengan mengandalkan pikiran yang diterima oleh orang-orang pada saat itu. Makanya kekristenan bisa berkembang sampai dengan detik ini. Itu terbukti loh. Makanya ketika ditantang kalau misalkan tanpa Alkitab, Kristen bisa nggak? Bisa, kamu nggak baca sejarah. 300 tahun kekristenan nggak ada Alkitab kok. Nggak percaya, buktiin. Coba sekarang saya tanya sama orang Kristen. Betul nggak yang saya katakan? Kekristenan kalau Anda baca sejarah, konsili Hippo, konsili Kartago di tahun 341-an itu baru kanonisasi Alkitab, kitab suci. Baru kanonisasi. Belum ada Alkitab yang kayak saya pegang itu loh. Yang kita pegang kemana-mana, yang kita bawa-bawa kemana-mana. Itu kan sudah bukti. Kita sudah terbiasa. Kenapa? Kami bukannya menghafal. Tapi kami menjadi pelaku firman. Karena firman itu bukan untuk dihafal. Didengarkan kemudian dilakukan. Begitu Kak Rofila. Semoga bisa menjawab. Gak bisa. Saya kan masalahnya gini kan, dulu kan sempat mau ya ke gereja itu, sempat mau pindah sih, tapi kan berhubung ayah saya nggak ngizinin saya masuk mendalami Kristen, ya jadinya gimana sih, ya bingung. harus menurut siapa, menurut ayah apa menurut diri sendiri, kan saya kan jadinya sekarang masih bingung. Kalau kakak beriman hanya mengikuti perkataan orang lain, itu namanya bukan iman. Tapi itu namanya sesuatu hal yang sebenarnya lebih rendah daripada iman. Karena iman itu sangat tinggi sekali esensinya. Karena kenapa? Gini, simpelnya, kakak mengimani, meyakini sesuatu itu dari hati. Kakak mencintai seseorang itu nggak enak kalau misalkan kakak mencintai orang tersebut karena terpaksa. Betul nggak? Kita nggak mungkin mencintai orang karena terpaksa. Atau dipaksa apalagi. Kenapa? Karena nggak serak. Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan yang kita tidak dari dalam hati mengerjakannya, tentu pekerjaan itu tidak akan beres. Pekerjaan itu tidak akan selesai. Pekerjaan itu tidak akan 100% benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya diselesaikan. Paham nggak maksud saya? Begitu juga dengan iman. Iman yang sejati timbul dari dalam hati yang diyakini. Sehingga iman tersebut berdiri kokoh, punya fondasi. Ketika iman hanya karena orang tua, iman hanya karena ikut si A, iman karena ikut si B. Ketika orang tersebut sudah tidak ada, misalkan sudah meninggal, atau orang tersebut masa bodoh, misalkan ya udah belajar sendiri gitu kan, ada orang-orang seperti itu ya. Ada kita lihat kasus-kasus mereka yang meninggalkan Kristus, banyak yang curhat, banyak yang bilang di DM, saya rindu Kristus karena setelah saya pindah ternyata saya tidak dibimbing, saya tidak ini. Nah itulah. Harusnya orang Kristen harus bisa memahami, kita harus bisa lebih care dan lebih aware dengan saudara-saudara seiman, siapapun mereka gitu. Nah, jadi balik lagi, iman itu kakak, kalau misalkan kakak mengikuti apa yang orang lain katakan, itu tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa permanen, tidak akan bisa berdiri teguh. Iman itu sesuai dengan bagaimana bahkan di dalam iman kakak seharusnya berbicara mengenai hablum minallah dan hablum minannas. Iman itu lebih kepada hablum minallah, hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Bukan hubungan dengan siapa-siapa, karena kan tahu sendiri nanti dihakimi itu sendiri-sendiri. Kakak nggak bakalan ketika ditanya, Rofila, sudah apa yang kamu perbuat? Nih nanya sama bapak saya, itu kakak nggak lagi ke dokter, ke rumah sakit yang orang tua bisa jadi juru bicara kalian. Ketika ditanya sakit apa dek, nengok ke mama. Enggak. Jadi iman itu bentuk pertanggungjawaban. Makanya kekristenan berbicara mengenai iman adalah suatu bentuk pertanggungjawaban. Ketika kamu berbicara mengenai Kristus, kamu harus meyakini sungguh-sungguh. Karena kekristenan tidak pernah mengajarkan percaya kepada Kristus itu hanya sekedar melihat sesuatu yang bersifat fana. Di Ibrani 11 itu dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Begitu ya. Jadi Kak Rofila kalau menanyakan apa harus ikut orang tua atau gimana, silakan Kak Rofila coba renungkan apa yang saya bicarakan. Dan ini adalah betul-betul sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh dua belah pihak antara kekristenan dan Islam. Yaitu mengajarkan iman itu harusnya timbul dari keyakinan pribadi masing-masing.
Makanya kalau berbicara lebih lanjut, ketika berbicara mengenai kebenaran dalam kekristenan dan dalam iman kakak yang sekarang atau dalam iman saya yang dulu, kita bisa uji itu untuk pada akhirnya membuktikan iman mana yang betul-betul berasal dari Sang Ilahi itu sendiri, yaitu Tuhan Maha Kuasa. Begitu. Hmm. Padahal saya sendiri itu kan Islam ya Kak, dari kecil itu rajin ibadah ya, rajin ngaji, pernah kiroah ya dapat juara 3, tapi kok lama kelamaan kan ya kerja di Surabaya itu loh, kok lama kelamaan dengar bosnya baca Injil itu kok jadi gimana gitu loh. Iya. Jadi ketika berbicara mengenai perjalanan iman, Kak, saya percaya bahwa setiap orang pasti akan menemukan Kristus pada akhirnya. Karena sekali lagi, Kristus yang kita kenal adalah firman Allah yang menyatakan dirinya di dalam rupa manusia, itu Yesus Kristus. Dan Yesus memanggil supaya semua orang bertobat. Yesus menghendaki supaya orang-orang banyak menjawab panggilan dari Dia. Makanya saya bilang bahwa kalian jangan pernah merasa dikucilkan. Makanya gereja selalu terbuka, diskusi dialog dengan orang-orang di luar daripada kekristenan supaya mereka bisa mengenali Kristus secara perlahan-lahan. Dan kita sebagai orang Kristen harusnya merasa mau dan jangan merasa terbebani ketika ada orang yang menghampiri kita untuk mengenal Kristus. Jangan langsung menghakimi, jangan langsung menghujat. Kita bawa dalam doa. Sembari kita menjelaskan, perlahan-lahan kita juga bawa dalam doa supaya mereka bisa terbuka hatinya dan kemudian mereka bisa menerima keselamatan sehingga kita dengan orang tersebut bisa satu persekutuan, yaitu satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Gitu. Nah, berbicara sekali lagi Kak Rovila, ya ini supaya Kak Rovila dan teman-teman yang Islam di bawah jangan salah paham. Kita nggak ada kristenisasi. Saya nggak sedang mempengaruhi, ayo Kak Rovila baptis, ayo Kak Rovila baca 1 patah 2 patah kalimat yuk, aku percaya Yesus Tuhan, tidak ada selain Yesus. Nggak. Itu iman yang sana, itu iman saya yang dulu. Kekristenan berbicara mengenai iman, itu harus dibuktikan. Makanya sekali lagi, Tuhan Yesus mengajarkan semua orang untuk belajar dulu, dimuridkan dulu. Kan dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dimuridkan dulu baru dibaptis. Ya, Kak Rovila. Jadi kalau mau mengikuti Kristus harus sungguh-sungguh. Jangan GR. Kami tidak akan memaksa baptis. Baptis itu nggak semudah itu. Baptis harus pengajaran dulu. Harus katekisasi atau katekumen. Kalau dalam gereja Katolik 1 tahun minimal. Bisa lebih kalau misalnya tergantung bagaimana kakak. Konsistensi dan komitmen kakak. Ada orang yang bahkan 4 tahun. Katekumen baru dibaptis. Banyak itu. Luar sana. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Banyak lebih bahkan. Ya tergantung konsisten dan komitmen. Kalau lancar, kalau baik-baik aja, there's no problem. 1 tahun sudah bisa baptis, sudah bisa krisma, dan sudah bisa komuni pertama. Itu disebut dengan sakramen inisiasi. Ya, begitu. Doain aja Kak. Iya, kita doakan. Boleh. Kan soalnya butuh waktu. Kan nggak semudah gitu ya Kak. Kan betul. Saya pribadi itu ya percaya nggak percaya gitu loh. Maksudnya kan butuh memahami. Memahami Yesus itu siapa, orangnya gimana, kan saya kan perlu memahami gitu. Amin, betul. Ya udah, kalau mau didoakan, boleh saya doakan kakak sekarang sama teman-teman. Iya. Boleh. Iya. Tidak, kita doakan dulu aja teman-teman ya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bawa dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, sumber kebijaksanaan ilahi, dan bersyukur pada hari ini Engkau telah mempertemukan kami semua, orang-orang yang percaya dalam keselamatan yang Putramu nyatakan, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Kak Rovila Wijaya yang pada saat ini bersama dengan kami. Walaupun dalam jarak jauh, kami percaya bahwa jarak tidak akan memisahkan kita dari kasih karunia yang Tuhan Yesus nyatakan kepada setiap dari kita. Ya Bapa, kami percaya bahwa kasih Tuhan Yesus merengkuh setiap orang, baik yang percaya maupun tidak percaya. Karena telah dinyatakan sendiri bahwa firman mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Engkau mengkaruniakan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus kepada dunia, supaya kami bisa percaya kepadanya dan kami beroleh keselamatan melalui Dia. Karena satu-satunya pengantara yang sejati, yang esa denganmu ya Bapa adalah Putramu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami percaya dengan kuasa doa dan mujizat, Engkau telah mempertobatkan banyak orang-orang kudus. Engkau telah menjadikan mereka sebagai alat-alat untuk menjadikan pewarta keselamatan. Engkau telah memanggil Santo Ahmad Kaligrafer. Engkau telah memanggil
para penyembah pagan, supaya mereka menyembah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat sejati Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau bahkan telah menyentuh hati Bunda Maria, supaya ia menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Engkau juga telah meyakinkan mempelainya, Santo Yosef, supaya menjadikan dia mempelainya dan tidak meninggalkan dia. Maka kami yakin dan percaya berkat dengan kisah-kisah dan mukjizat-mukjizat para kudus. Kami percaya bahwa dalam doa mereka, kami percaya bahwa orang-orang seperti Kak Rofila mengalami kisah yang sama, supaya mereka dalam hatinya terjamah dan mereka terpanggil menjadi pengaku iman. Mereka berani untuk menyatakan iman itu supaya menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Doa ini Amin. kami doakan dengan perantaran putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Amin, kasih. Kak. Makasih. Makasih Iya. ya, Kak. Terima kasih juga Kakak Iya. udah mau naik, udah mau kemudian menjadi kesaksian di sini, supaya kita semua juga yakin dan percaya di luar sana banyak orang-orang seperti Kakak yang mungkin memilih untuk tidak memberitakan karena mungkin takut nanti diserang. Tapi Kakak, saya salut. Kita harus salut dengan Kak Rofila. Dia tidak mengindahkan orang-orang yang di bawah sini komentar dari tadi saya perhatikan, ada aja 1-2 oknum ya yang bilang ini bukan ini, nah tapi Kak Rofila tetap teguh imannya ya. Jadilah seperti Petrus, jadilah seperti para murid Tuhan Yesus yang tetap teguh meskipun diuji ya. Amin. Terima Amin, kasih Kak. Kak Rofila, Makasih semangat ya, ya. Kak. Ya, Iya. stay up to date ya. Kabarin kalau ada apa-apa melalui DM atau live saya nanti ya. Kalau Kak Rofila Ya, berkenan. Kak. Oke. Ya, Makasih Kak. Kak Rofila. Makasih. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Kita doakan semoga banyak jiwa-jiwa di luar sana yang berani seperti Kak Rofila, tapi kita juga tidak kemudian memaksakan supaya mereka berani, karena sekali lagi banyak pertimbangan di luar sana untuk jiwa-jiwa seperti dulu saya, mempertimbangkan keselamatan pribadi dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu juga menghakimi, kita harus menjaga satu sama lain, karena kekristenan berbicara mengenai persekutuan, bukan mengenai individual. Ya, jangan berbicara sesuatu hal yang hanya mementingkan diri sendiri. Sekali lagi, itu yang harus penting teman-teman. Kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah tap layar yang memberikan berkat melalui gift. Terima kasih, Tuhan berkati selalu teman-teman. Kita lanjut ya. Kita doakan makin banyak orang di luar sana yang kemudian menerima dan merespon panggilan dari Tuhan ya. Gitu, supaya kita banyak punya saudara ya. Walaupun ya sekali lagi, sekalipun berbeda iman, mereka tetap saudara. Kita lanjut ya. Doain gue dong Joseph, batin gue lagi sakit, gak lolos CPNS. Ya kita doakan untuk orang-orang yang dalam pergumulan, yang mereka mengalami kekecewaan, jatuh dalam pengharapan yang tidak pasti, bahwa mereka memiliki mimpi tetapi mimpi mereka mungkin belum terwujud saat ini. Kita doakan semoga waktu Tuhan selalu yang terbaik dan pasti ada rencana Tuhan. Kita percaya bahwa selalu ada pelangi setelah badai yang berlalu. Kita percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu hal, maka usahakan apa yang Tuhan kehendaki dengan pekerjaan dan doa. Ora et labora, doakan dan juga kerjakan. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan supaya balance ya, seimbang. Kita lanjut. Apakah channel YouTube Sunaung, jangan nyebutin channel itu, bisa-bisa kena ban saya. Karena channel itu agak berbahaya untuk disebutkan di sini, karena itu kan channel yang bikin polemik ya, walaupun mungkin bagi teman-teman itu adalah salah satu channel hiburan or something like that, tapi ya kita harus bisa berhikmat gitu ya. Kita harus bisa memberitakan Kristus tanpa kemudian mencemari atau mengotori tangan kita atau bahkan mulut kita atau bahkan pikiran kita. Bukan saya menghakimi, maksudnya ya mungkin kita harus lebih bisa berhikmat. Sekali lagi, shalom nickname, selamat malam. Halo Bang. Shalom, silakan bro. Ya. Sebelumnya terima kasih udah buat kesempatan naik. Kalau dari pribadi saya cukup hebat lah, jiwa-jiwa seperti abang yang masih muda tapi udah mendalami agama, udah bisa memberikan sukacita, berita kesenangan gitu kan. Hebat Bang bisa seperti itu. Amin. Puji Tuhan ya. Artinya gini, artinya semua juga harus termotivasi
bahwa setiap orang tua, muda, jiwa yang baru atau jiwa yang sudah lama, yang sudah lahir di dalam Kristus dari bayi atau yang baru seperti saya, kita punya motivasi yang sama bahwa di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 kita semua diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban iman tanpa terkecuali. Nggak boleh mengeluh tanpa alasan, tanpa ada excuse apapun, karena memberitakan Kristus adalah suatu bentuk keharusan. Saya tidak bilang bahwa teman-teman harus menjadi pengkhotbah jalanan, nggak harus, karena saya selalu bilang memberitakan Kristus itu dengan style masing-masing, tetapi tetap sesuai koridor atau SOP. Dalam artian jangan seenak jidat, jangan kemudian menafsirkan sendiri Alkitab atau bahkan sampai mengajarkan Kristus yang lain. No, saya harap jangan seperti itu, tetap sesuai dengan pengajaran gereja, hanya saja stylenya. Contoh, saya sering bilang memberitakan Kristus kepada keluarga saya itu bukanlah suatu hal yang kemudian teman-teman gambarkan saya kumpul di depan keluarga kemudian saya bawa Alkitab. No, saya ketika menggunakan kalung salib, ketika saya membuat tanda salib sebelum berdoa, baik itu doa sebelum makan atau ketika saya ingin berkendara dan apapun itu adalah bentuk penginjilan. Karena mungkin dari mereka akan timbul pertanyaan yang ditanyakan, kenapa seperti itu? Kenapa harus dengan tanda salib? Apakah salib itu tanda kemenangan? Kenapa orang Kristen itu simbolnya salib? Itu adalah langkah pertama kalian memulai untuk memberikan pertanggungjawaban iman. Karena pertanggungjawaban artinya kalian memberikan bukti atas apa yang kalian imani. Apakah kalian benar-benar sebagai pengikut Kristus? Kalau kalian benar-benar pengikut Kristus, kata Tuhan Yesus apa? Barang siapa menyangkali aku di hadapan manusia, ia akan kusangkali di hadapan Bapakku yang di sorga. Itu jangan sampai karena kalian merasa, oh saya nggak tahu apa-apa makanya belajar. Bukan saya so pinter ya, kita semua punya karunia yang sama, saya percaya itu. Memang betul, ada orang yang diberi karunia renangnya jauh, larinya pace-nya jauh dan segala macam. Tapi karunia untuk bisa memberitakan Kristus, saya percaya semuanya sama. Kenapa? Karena saya yakin setiap orang percaya pasti sudah dari sananya membentuk suatu bangunan yang kokoh dan bangunan itu didasari kepada Kristus dan para rasul. Jadi kalau mau tetap kokoh harus tetap ada yang namanya maintenance. Bangunan apapun itu butuh namanya maintenance, pemeliharaan. Kalau nggak dirawat, kalau nggak diperhatikan, kalau nggak di attention to detail apa-apa saja yang sudah mulai rapuh, lama-lama ambrol. Itulah yang membuat orang-orang di luar sana, bukan kita menghakimi ya, jadi merasa jauh dari Tuhan. Bukan menghakimi sekali lagi. Nah itu makanya dari sekarang kita harus sadar untuk yang namanya selain bangunan atau benda-benda, kita juga perlu maintenance dalam rohani kita. Gitu ya. Belajar sejarah, banyak baca Alkitab ya. Jangan cuma dibaca tetapi juga dilakukan. Kemudian juga belajar sejarah-sejarah gereja, belajar mengenai heresiologi, ajaran-ajaran yang dikutuk oleh gereja. Jadi ketika teman-teman berhadapan dengan ajaran yang baru muncul di abad ke-7, kalian tidak heran kenapa pada akhirnya Santo Yohanes Damaskus mengatakan mereka sebagai iman yang telah dibuang oleh gereja. Gitu ya. Begitu bro nickname. Silakan, ada lagi yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan lagi, silakan. Gini, untuk beberapa tahun ini menurut saya banyak cobaan di kehidupan saya kan Bang. Oke. Terus yang saya mau nanyakan, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan berkah yang lebih baik gitu. Ya untuk saat ini pasti berkah itu selalu ada kan buat kita yang percaya. Tapi maksudnya yaitu berkah yang lebih baik lagi buat diri kita, buat rohani kita gitu Bang. Apa yang harus kita lakukan? Iya, Yesus bilang di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, kita tidak pernah berhenti, sekali lagi, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ketika kamu mempunyai mimpi, ketika kamu ingin mengusahakan untuk mencapai sesuatu, untuk memiliki sesuatu, kita harus juga percaya dengan kuasa doa. Sebab ketika kita percaya dengan kuasa doa, maka segala sesuatu akan menjadi lebih mudah, dan dengan iman itu kita bisa membuktikan sesuai dengan perumpamaan mengenai iman sebesar biji sesawi. Ya, itu bukan artinya kemudian kita bisa mencobai Tuhan, ya bukan. Tapi dalam artian ketika kamu sungguh-sungguh dengan apa yang kamu inginkan dan kamu sertai Tuhan selalu dalam setiap langkahmu, yakinlah tidak akan pernah waktu Tuhan itu meleset. Makanya saya selalu bilang,
kamu menginginkan sesuatu, jangan dengan tolak ukur waktumu, jangan memburu-burukan. Jangan juga kamu anggap supaya Tuhan itu lama banget, enggak. Sekali lagi waktu Tuhan itu selalu tepat, tidak pernah meleset. Kadangkala ketika kita mikir, kayaknya kemarin memang saya pikir saya harus punya sepatu baru di bulan Januari. Tetapi ketika Tuhan baru memberikan rezeki atau baru memberikan jalan bagi saya untuk membeli sepatu, ternyata sepatu saya baru rusak, benar-benar rusak di bulan Februari. Ternyata ada hikmahnya supaya sepatu saya yang baru ini nggak nunggu lama gitu, supaya benar-benar rusak dulu. Maksudnya dalam pemikiran, dalam kasus yang simpel dan sederhana seperti itu, kita bisa memetik pelajaran yang berharga Ya. bahwa segala sesuatu itu pasti tepat waktunya. Dan ingat, berkat Tuhan itu tidak pernah dengan tolak ukur manusia, seolah-olah Tuhan memberikan berkat itu dengan penghitungan manusia. Nggak bisa dihitung dengan hitungan manusia, teman-teman. Jangan pernah menghitung dengan dalam artian logika yang kemudian teman-teman nyatakan Tuhan itu membatasi berkat itu. Jangan, ya. Ya. Sama kayak istilah indah pada waktunya gitu ya Bang ya. Betul, Ya. betul sekali. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita Ya, berikan, itu aja teman-teman. Bang. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati juga. Shalom. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut. Kenapa pada minta naik? Iya, sabar. Dinaikkan pasti sabar. Ada teman-teman saya yang mau naik juga. Sabarlah. Shalom Bilal. Selamat malam. Shalom. Bilal, kamu sudah bersuara. Kenapa kamu bengong? Shalom Bilal. Sahlan Bilal, silakan. Tunggu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya mau bertanya. Iya. Mungkin. Nanya apa? Apa sih? Kalau umpamanya di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran saya ada mengatakan tidak ada agama lain yang lebih baik, itu agama Islam. Apakah dia di kitab atau di mana ada tersebut tulisan seperti itu juga atau menyerupai seperti itu? Ada nggak dalilnya di mana? Jangan cuma hanya menyebutkan narasi saja tanpa ada pembuktian data. Dalil itu adalah suatu bentuk pengujian. Ketika kamu mengutip dalil, maka ada buku atau ayat atau referensi yang lebih jelas, bukan hanya kutipannya saja. Kalau kutipan-kutipan saya juga bisa ngarang. Di dalam Quranmu tertulis Yesus adalah Tuhan. Terima nggak kamu kalau saya cuma ngomong kayak gitu tanpa membuktikan ayatnya di mana, surahnya mana? Ya, jadi jangan salah ngomong. Oke, silakan dibuktikan di mana. Keselamatan hanya di dalam ada agamamu. Di mana? Contoh yang saya dengar, saya bukan ahli hadis dan bukan saya orang awam juga, cuma saya mau bertanya. Ada contoh yang saya dengar itu inna dina indallah inda Islam, tidak ada agama lain yang lebih baik, itu agama Islam. Apakah itu ada? Kamu jangan mendiskreditkan firman Tuhanmu dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai yang tertulis. Bukan inna dina indallahil Islam. Pengucapannya harus jelas, makhrajnya harus jelas, tajwidnya harus jelas. Jangan cuma saya yang dikoreksi, kamu juga harusnya dikoreksi oleh sesama Islammu. Kenapa kamu bacanya salah? Baca salah artinya lain, nggak percaya, coba ngomong sama orang Islam. Betul. Ngomong sama orang Arab maksudnya, ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, ketika dikatakan inna dina indallahi Islam, tidak ada hanya Islam yang diridhoi. Nah, sekarang karena kamu lebih cenderung untuk menguji narasimu itu, untuk membuka kesempatan bagi saya untuk menguji, benar nggak Allah kamu meridhoi Islam? Buktinya mana? Sekarang saya tanya, kamu sebagai Islam akidah manhajmu apa? Dalam suatu hadis, karena kamu awam, karena kamu awam, saya ajarkan, ya, saya kasih tahu. Silahkan diuji sendiri. Ada hadis yang menyatakan, lah turun. Bilal, lu baru 5 menit lal naik di sini lal, belum. Udah nyerah, udah suren dia guys. Nggak apa-apa membuktikan hanya Islam yang benar, betul, silakan. Di bagian mananya kita harus menerima itu. Kita uji, betul nggak hanya Islam yang diridhoi di sisi Allah? Islam yang seperti apa yang diridhoi di sisi Allah? Karena ada suatu hadis nanti yang membagi Islam itu. Ya, kita lanjut tapi. Salam Reza Fon Sulsel.
Joseph bawa hoki ya. Joseph pakai pakaian Arab pada hari ini. Indonesia menang atas Arab. Silakan Reza von Sulsel. Shalom, selamat malam. Selamat malam, Joseph. Selamat malam, silakan bro. Bisa open cam? Gelap, Joseph. Gua lagi di rumah temen, cuman matinya udah Kalian lagi di masjid. Ya silakan. Joseph, boleh ini nggak, Joseph? Boleh nanya nggak? Ya boleh lah. Joseph, gini. Menurut Joseph, Yesus itu kuasa nggak? Nggak menurut saya, menurut dari apa yang dinyatakan oleh Yesus sendiri dan para rasul Iya, itu betul. berkuasa. Ya, Karena Yosef kan saya mempelajari Alkitab, Mm, kan itu jelaskan. Yosef kan tahu tentang Alkitab, maka dari itu saya nanya. Yosef harus mengutip kata dari Alkitab, maka dari itu saya nanya, apakah Yesus itu berkuasa? iya, Mm-mm. Oke, Iya, kekuasaan Yesus nggak terbatas. iya. Tapi saya boleh ini nggak mengutip di Bible Anda nggak di Lukas? Boleh. Kalau Anda berpolemik, siap-siap aja nanti saya tanya balik. Itu Ya, di SK Lukas, saya. iya ya, siap. Oke. Lukas 22 ayat 43. Apa yang mau dipermasalahkan dari Lukas 22 ayat 43? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. What else, Muslim? Do you want to assume that Jesus has been afraid because the angel of the Lord has appeared before him? Ya, And then bahasa Jesus Indonesia, goes scared. Yosef. Mama, saya takut. Jesus is not like your prophet. Pelan-pelan dulu, ini belum Dengerin, ini sudah selesai. Udah tahu pertanyaannya. Makanya gue bisa ngomong bisa lancar pakai bahasa Inggris lagi. Ngawang kan lu? Ini jawab ini pertanyaan gua. Kenapa kok Yosef kejang-kejang? Udah diem, enggak dikenyangkan lagi mau menjelaskan. Jesus is not like your prophet. Yesus bukan takut karena malaikat. Itu Yesus dijelas loh takut. di situ dikatain. Di mana? Maka Dikatain seorang apa? malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus di sini diberi kekuatan. Mm-mm. Oke, Yesus yang menciptakan malaikat memberi kekuatan kepada penciptanya. Oke. Terus Di Lukas 2:24 ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Balunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, di situ sekarang pertanyaan saya, kalau kamu mengasumsikan memang betul Yesus bukan itu gue yang menciptakan malaikat. mengasumsikan, Alkitab yang Dengerin, mengatakan. jangan. Dengerin, kalau mau berpolemik silahkan. Tapi gantian berbicara. Sudah selesai, ini giliran saya menjawab. Nanti kamu pun saya Kamu jangan tanya. menyimpulkan dong. Kok menyimpulkan apa sih orang mau jawab? Berisik lu. Saya itu ingin menjawab. Dan nanti ketika kamu ditanya imanmu, saya akan diam. Kalau kamu mampu menjawab dengan dalil. Ketika berbicara mengenai Lukas 22 ayat 42 sampai 43, kamu baca sesuai dengan konteks. Ya, silakan dibaca dari Lukas 22 ayat 30, kamu baca itu satu perikop. Jangan cuma asal kutip ayat aja lo. Reja, iya nggak apa-apa ditampilkan aja. Coba berani nggak? Ini dijawab dulu. Iya, memang itu satu perikop. Terus kenapa? Ya kau baca 10 perikop di situ sekalian semua. 10 perikop, iya dengerin ya Reza. Terjadilah, ya dengarkan ya. Dengerin ya, sudah selesai ya. Oke, berarti giliran saya berbicara. Sudah, oke. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dari ayat 42. Itu adalah ketakutan Yesus. Bukan karena malaikat Yesus takut. Ya, terus Yesus karena apa? tahu. Itu cawan, baca di ayat 42 makanya. Gue tanya, buka ayat 42. Oh, cawan di situ ya? Iya, cawan murka. Cari arti kata cawan murka Allah. Iya. Tapi di situ dia diberi kekuatan sama diciptakannya itu. Iya, Itu karena Yesus. malaikat itu berusaha berfungsi sebagai pelayan Allah. Sekarang saya tanya, ketika di dalam Islam, arasy Allah dipanggul oleh malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengerin saya. Jangan menistakan kamu punya iman. Di dalam imanmu, malaikat juga melayani Tuhanmu dengan memanggil arasnya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Allahmu tidak berdiri sendiri seperti di dalam keyakinan kamu yang memahami dalam 20 sifat Allah, qiyamuhu binafsihi. Ini sudah dijawab, makanya jangan berpolemik. Enggak, Jangan makanya jangan berpolemik. Bisa nggak diskusi tertib? Bisa nggak saya menjawab fokus? jangan di mute. Ya, berhak saya mute karena yang lain mute ketika saya berbicara kecuali kamu.
kejang kau. Lo enggak, jangan dikejang. Kamu yang grogi. Coba lihat, orang lain pada mute. Karena Kita ada orang yang diskusi sedang dengan berbicara. Enggak, ini giliran saya menjawab. baik. Oh, Oke. mau kamu yang berbicara, silakan saya mute. Kamu berbicara, pakai waktu ya. Kita diskusi Silakan dengan baik. berbicara. Silakan berbicara, saya mute. Nanti saya berbicara, kamu mute. Oke. Adab Islam memang kayak gini. Kok gitu? Kok gitu? Kok kejang? Gini ya, di Lukas 22:43 di situ Yesus diberikan kekuatan kepada ciptaannya sendiri. Ini konsepnya gimana teman-teman ya? Mengapa ini seorang pencipta menciptakan malaikat, tapi ketika dia menciptakan malaikat, malaikat itu memberi kekuatan kepada kepada penciptanya. Itu konsepnya gimana? Kan gitu pertanyaannya, kan gitu. Kemudian dilanjut di Lukas 22:44, dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, paluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Di sini Yosef mengatakan dia bersungguh-sungguh berdoa. Di sini Yosef mengatakan ia sangat ketakutan, tapi Dah, kebanyakan narasi puyeng, nggak jelas. Di sini Joseph menyatakan sungguh-sungguh ketakutan, nggak ada. Gue dari tadi iya, ngomong sungguh-sungguh ketakutan, di sini Yosef. nggak ada ngomong. Udah diem gantian gue berbicara. Lu siapa? Hah? Udah. Maksud saya gini, dikasih kesempatan untuk nanya yang jelas, jangan ngomongnya kemana-mana. Iya, Lu terus pantas jadi mengapa dia penjual diberikan handphone, emang kekuatan? pantas. Tapi di sini kita nggak lagi butuh Diberikan penjelasan kekuatan, tentang Yosef. sales. Udah saya sedang sekarang giliran saya Apa sih berbicara. sosok kerapan? Saya sekarang giliran berbicara Islam. Mana adabmu? Mana adabmu? Mana adabmu sebagai orang Islam? Bacot kau, ayo bicara, ngomong. Wah, bacot. Wah, adab Islam bagus sekali. Oke, sekarang kita menjelaskan. Usah bawa adab Yesus Islam, menciptakan cepetan. malaikat, ya itulah adab Islam. Ini buktinya lagi ngomong lagi dipotong lagi. Iya, Kenapa? silakan. Ya udah, kalau silakan lu diam. Kocak. Yesus itu menciptakan malaikat justru untuk membuktikan malaikat itu melayani dia. Di dalam Ibrani 1 ayat 5 dikatakan yang telah membuat malaikatnya menjadi pelayan-pelayannya. Jadi kalau dilayani dengan hal apapun Itu kamu diberi nggak usah. kekuatan, diberi kekuatan, Oke. bukan dilayani. Udah dengerin dulu dong, boleh Pasti lu- gantian dong, boleh gantian. Nih, saya buktikan, kamu punya Tuhan juga butuh kekuatan malaikat. Kok lu kemana-mana? Ini Nggak bahas ini kemana-mana, dulu. sekarang pakai teknik comparing. Kamu boleh. Kejang-kejang sih. Nggak kejang-kejang, kamu yang kejang-kejang. Kok Diem, ditanyain- Ja. Diem. Nanyain ayat ini kok kejang-kejang kau? Diam. Kalau kamu bilang, Kok kejang-kejang? Ini bahas yang ini dulu, Yosef. kalau Kenapa sih kok kamu kejang-kejang? bilang Tuhan butuh kekuatan, kenapa Tuhanmu itu butuh ditopang oleh malaikat? Jawab. Kenapa arasnya itu butuh dipanggul? Seberat Kok apa belum Tuhanmu? selesai ini? Kenapa Seberat kok apa kejang-kejang? Tuhanmu? Kenapa harus ditopang oleh malaikat? Jawab. Nggak bisa, dia duduk sendiri. Ini Jawab coba Tuhan- dengan konsep logika yang sama. Udah deh, turun aja dulu. Botol sok-sokan ngerti lu. Kalau cuma mau berpolemik saya bisa. Kayak kamu itu tadi. Tapi saya pakai dalil yang benar-benar memang pas. Ngerti nggak? Paham nggak? Dengan otak yang sebegitu rendahnya. Tidak bisa memahami ketika berbicara Tuhan menciptakan malaikat untuk menjadi pelayannya justru ketika Yesus diberikan kekuatan. Kan kamu paham Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Di dalam kemanusiaannya ia merasakan hal yang sama. Ia turut dicobai, ia turut merasakan apa yang pada saat detik di mana Adam di Taman Eden bersembunyi dari Allah. Maka Yesus merasakan cawan murka itu. Makanya saya suruh baca dari ayat 42. Itulah ketakutan, itulah yang dialami oleh Yesus. Ia merasakan cawan murka Allah yang seharusnya kita yang menanggung itu. Tetapi karena Yesus yang menanggung itu, makanya dia merasakan itu. Harusnya kita yang menanggung. Harusnya kita yang menanggung cawan murka Allah. Paham nggak? Kok melayani Tuhan dilayani? Ya emang Tuhan dilayani, terserah. Kita pun memuji memuliakan Allah. Apakah Allah artinya haus validasi? Ketika kita berdoa nggak ngerti nih sama konsepnya. Aduh, ya Islam ini. Padahal punya konsep yang sama tapi juga nggak mau dipahami dengan yang baik dan benar gitu loh. Maksudnya gimana ya? Saya bingung. Maksud saya kamu pun punya konsep yang sama gitu. Ngerti nggak teman-teman Islam? Kamu punya konsep yang sama, kamu pahami dulu konsepmu. Tuhanmu itu dipanggul oleh malaikat. Pertanyaan saya, apakah saya boleh menista Tuhanmu dengan mengatakan kenapa Tuhanmu perlu dipanggul-panggul kan gitu? Kan nggak pasti bakal pada ngamuk di bawah. Joseph penista kan gitu. Paham nggak? Dengan konteks yang sama loh, padahal sama-sama.
Kenapa nggak Tuhanmu sendiri? Padahal di dalam suatu bentuk konsep tauhidmu oleh Asy'ariyah yang menyifati Allah dengan 20 sifat dikatakan qiyamuhu binafsihi. Arti qiyamuhu binafsihi apa teman-teman Islam? Ada yang berani jawab nggak? Mampu jawab nggak? Qiyamuhu binafsihi itu artinya Allah mampu berdiri sendiri. Sekarang kalau misalkan adanya dalil, adanya hadis, adanya keyakinan Allah itu ketika summastawa alal ars dan kita tahu ada malaikat pemanggul ars, apakah kemudian menyelisih hadis itu? Coba bantu jawab, jelaskan. Bisa nggak? Saya nggak serendah kalian pemikirannya untuk memahami qiyamuhu binafsihi. Kocak. Dijelasin, congor, nggak terima. Ya nggak terima ya silahkan bantah dengan dalil. Loh saya udah ada jawabannya itu ayat 42. Malah, oh nggak bisa. Kan artinya kamu sudah tahu jawabannya. Kamu nggak mau menerima jawaban itu, makanya kamu malah, oh nggak bisa. Padahal itu kitab saya loh. Itu kitab saya loh. Itu kitab kami orang Kristen. Kepercayaan kami, iman kami. Siapa kamu ngatur-ngatur kami mau bagaimana? Dan itu pun memang sudah seperti itu jawabannya. Yesus ketakutan bukan karena ada malaikat. Makanya saya bilang, Jesus is not like your prophet. Ngerti? Ntar gue bahas, ntar dibilang gue penista nabi lo. Baca kisah itu. Pada saat nabimu ditampaki oleh malaikat Jibril, apa yang terjadi? Emang gitu Yesus? Bukan. Ya. Bro Joseph, sebenarnya ada yang janggal. Ketika Yesus itu mengalami pencobaan dan dikuatkan oleh malaikat, sebenarnya itu kan wajar karena dua natur kemanusiaan. Tapi ketika tadi aras Allah itu dipanggul oleh malaikat, maka otomatis natur Allah yang tunggal itu sebagai kholik, zat yang tunggal itu dipertanyakan. Ya itu dia intinya. Bahwasanya kalau zat yang tunggal otomatis tidak perlu malaikat lagi sebenarnya. Kecuali dia punya sisi kemanusiaan kayak Yesus. Nah itu dia. Makanya saya bilang tadi. Itu dia. Bilang ngarang-ngarang ada dalilnya kok. Berarti mungkin punya dua natur juga seharusnya. Iya. Makanya butuh ditopang oleh malaikat ya. Butuh dilayani juga. Dikuatkan. Ya kan makanya nggak kuat. Makanya dikuatkan, ditopang. Ngerti nggak maksudnya sampai sini? Otaknya susah nangkep lagi. Shalom. Joko Irwanto. Selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera semuanya. Salam sejahtera. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam, Bang Joseph. Dari Islam. Silakan. Ya, Bang Joseph. Saya kan Islam awam lah. Saya cuma ingin bertanya nih. Itu kenapa ya kalau memang Kristen ajaran yang benar di Eropa atau di Amerika itu banyak yang gereja-gereja tutup, terus perkembangan terkini ya banyak yang jadi ateis. Itu gimana tanggapannya Bang Yosef? Itu aja sih. Tanggapannya simple. Kalau kamu belajar bagaimana mereka orang-orang Eropa mengambil pajak, maka kamu tahu pajak tertinggi itu pajak yang diambil dari pengikut-pengikut Kristus. Iya. Karena gereja kamu tahu kan, itu bangunan abad pertengahan, Renaissance, medieval, dan seterusnya. Itu butuh maintenance, logika Anda dipakai teman-teman muslim. Ketika tidak dipungut pajak, roboh itu gereja. Orang lagi ibadah bisa misa, itu bisa tiba-tiba menimbulkan korban jiwa. Nggak usah ngomongin Eropa, sekali lagi Eropa luas, jangan sok tahu. Jangan dengan dalih hal-hal yang berbau kalian itu sok tahu. Boro-boro ke Eropa, kita nggak minta kalian ke Eropa karena kami tahu. Ya, empot-empotan. Nggak usah pakai teknologi dengan baik. Searching, research, do some research yang beneran. Pakai data yang ilmiah, jangan cuman katanya, jangan pun cuman modal Facebook. Jangan cuman modal kain nama. Enggak, saya lagi menjelaskan. Tolong jangan kebiasaan dibantah. Siap. Iya, mohon maaf. Karena saya berhak untuk menjelaskan sedetail-detailnya. Walaupun menurut Anda sudah nangkep. Tapi ingat, tujuan saya bukan hanya kepada Anda, jangan egois. 1.400 orang, 1.500 orang mendengarkan, mereka juga berhak untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya. Paham ya teman-teman? Itu maksud saya, makanya kalau lagi dijelasin jangan dipotong. Karena kita nggak tahu yang dengerin udah benar-benar paham semua apa belum. Oke? Nah, jadi sekali lagi berbicara mengenai kemerosotan, tingkat pertumbuhan atau jumlah orang Kristen di Eropa, itu dipengaruhi salah satunya pajak yang besar. Silakan tanya sama teman-teman yang tinggal di Eropa di bawah, benar nggak tuh? Yang tinggal di Jerman, tanya. Itu udah otomatis. Dan kita nggak bisa kemudian protes. Makanya mereka lebih untuk kemudian menyembunyikan status mereka. Lo tetap kok Eropa, Prancis itu. Kan bagian dari Eropa, Prancis itu. Ya nggak? Amerika itu banyak kok orang Katolik.
Coba kalau misalkan berbicara kemerosotan, berbicara mengenai jumlah statistik itu harus pakai data. Contoh survei dari mana? Kalau kita misalkan survei apa? Survei sesuatu hal yang berbau politik, misalkan ada lembaga surveinya tersendiri. Nah itu sama. Kalau mau membawa statistik pakai data, ngerti nggak? Jadi kita punya bukti. Oh iya ternyata benar. Nah kalau ngomongin dengan iman kamu, bandingkan dengan imanmu. Dan apa faktor-faktornya? Yang paling utama itu bukan karena iman kalian diterima. Imigran, kawin. Ya nggak mau terima. Coba orang Jerman ditanya mengenai imannya. Boro-boro paham. Dengan iman yang diyakini ketika dia menikahi orang-orang imigran sana. Imigran. Eropa diserang oleh cancer itu karena adanya penyebaran wabah endemik yang dibiarkan. Tapi puji Tuhan sekarang Eropa sudah sadar. Makanya langkah untuk preventif adalah tidak membiarkan cancer itu dibiarkan sesuka hati mereka. Makanya kita lihat puji Tuhan orang-orang di sana sudah mulai sadar. Dimulai dari orang-orang Amerika yang memang memilih dari yang terbaik dari antara dua pasangan. Yang mementingkan kekristenan, nilai-nilai moralnya walaupun nggak seutuhnya, nggak sempurna gitu. Pasti, tapi paling nggak paling terbaik gitu. Jadi sekali lagi berbicara mengenai pertumbuhan tingkat agama tertentu, itu harus melihat beberapa faktor. Salah satunya mungkin imigran. Yang paling ketara jelas tuh di Eropa tuh, negara-negara Eropa tuh imigran loh guys. Masuknya imigran, mereka kemudian menjadi warga negara sana atau bahkan mereka kawin dengan orang asli sana dan itu mempengaruhi. Itu ada pengaruhnya. Ya makanya tadi kamu bilang ateis itu nggak ada salahnya juga. Memang mereka lebih memilih untuk menjadi orang ateis. Tapi as long as I know, dari yang saya tahu justru tetap ada kok orang-orang Kristen di sana. Nggak sesedikit itu, nggak sepunah itu, nggak semerosot itu, nggak. Kalau kita ngomongin sesuatu hal yang berbicara mengenai keyakinan memang dinamis sih. Kita nggak bisa menyalahkan. Patokan kebenaran itu bukan dari bentuk jumlah, tetapi kualitas. Percuma lah jumlahnya banyak, tetapi kualitasnya itu ini. Kekristenan tidak pernah berbicara kualitas itu, berbicara mengenai kebenaran itu dari jumlah orang, dari quantity. No. Christianity start from Jesus himself dan 12 murid. Bayangin. Tapi kebenaran itu bisa bertahan sampai dengan detik ini. Ngerti nggak maksud saya? Yesus sendiri dengan 12 muridnya pada mulanya memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan bahkan, we can read that on the Bible. From the very beginning, murid-murid Yesus itu on semua kalau kita bilang on, mohon maaf ya. Dalam artian, karena pada saat itu, mereka masih belum bisa memahami apa yang Yesus katakan. Ya mereka hanya yai aja, mengikuti aja. Baru setelah tercurahnya Roh Kudus, baru di situ kata Tuhan Yesus, mereka dibantu dan dipahami ketika Roh itu berkata-kata terus terang. Itu bukti. Kebenaran itu nggak menyangkut masalah jumlah, tetapi kualitas. Ketika Kristus settle dengan kualitas dari murid-muridnya sendiri, kemudian murid-muridnya baru diberikan amanat untuk pergi ke seluruh bangsa. Ketika Tuhan Yesus sudah melihat kualitas mereka sudah baik, sudah bagus, sudah bisa menjadi pengajar, pewarta, dan seterusnya, maka Yesus baru mengutus mereka, ya kan? Coba teman-teman pernah perhatikan nggak kenapa nggak dari dulu Yesus mengutus mereka ke seluruh dunia? Selain karena faktor keselamatan, pertama-tama dan mula-mula untuk bangsa Yahudi dulu. Kenapa? Untuk settle, berbicara kualitas. Ya, bukan kuantitas, nggak banyak-banyakan orang. Ya, seperti paradoks yang dibangun oleh teman-teman dari Saracen. Kalau Yesus Tuhan, kenapa nggak dia bikin semua orang Kristen, semua orang di dunia ini jadi Kristen kan gitu? Ya nggak? Itu kan paradoks kalian. Kalau Yesus Tuhan, kenapa nggak semudah itu? Sekali lagi, Yesus mau membangun kualitas. Ketika Tuhan Yesus menyatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat, itu berbicara kualitas loh. Kualitas orang yang tadinya bobrok, jadi settle. Paham nggak maksud saya? Ini pemikiran filosofis. Jadi Yesus nggak hanya memintakan jumlah, dia bisa berkuasa. Karena kekuasaan Tuhan tidak pernah sama sekali terbatas dengan logika kita. Maka ketika ada pertanyaan rendahan, remehan, paradoks kalian ketika berbicara kuasa Tuhan Yesus, kenapa nggak menjentikan jari aja semua orang jadi Kristen? Seolah-olah mementingkan jumlah, itu salah. Kebenaran itu nggak pernah melihat jumlah. Begitu. Silakan. Oke, mungkin saya terima ya alasannya. Mungkin penilaiannya secara kualitas ya, bukan kuantitas ya. Kalau dari jawabannya Bang Yosef tadi.
Emang harus seperti itu. Oke, mungkin kalau sebagai supaya saya dibukalah wawasannya, saya juga yang sulit memahami di Kristen ini masalah ketuhanan sih sebenarnya. Kalau kalau yang saya lihat-lihat tuh, kalau yang di media sosial apa yang masuk Islam, yang mualaf, itu kan cenderung katanya ya yang saya dengar ya memang nggak masuk logika. Artinya ketika Yesus itu Tuhan, terus Allah itu Tuhan, terus Roh Kudus itu Tuhan. Jadi bingung gitu. Ini berarti tiga Tuhan dong gitu. Yang itulah coba mungkin biar lebih clear, jelas pengertiannya seperti apa. Kan di sini judulnya juga Yesus Allah. Nah, makanya Yesus itu Tuhan, apa Tuhannya tuh yang mana gitu. Makanya konsep satu Tuhan saya juga masih bingung nih. Coba mungkin saya di sini nggak akan berpolemik ya. Saya cuma ingin penjelasannya yang clear, benar-benar clear. Itu aja sih, Bang Yosef. Oke, sebentar. Aku naikkan dulu teman kita yang ada di Jerman. Mungkin sebelum kita membahas itu, mungkin supaya kita nggak lupa, mungkin boleh Papi Brori, Om Papi Brori, mungkin boleh memberikan sharing Shalom, kondisi di Yosef. Jerman. Apa Shalom. kabar? Puji Tuhan luar biasa. Thank you tadi naikin. Aku mau tegaskan sama Joko, gereja di sini nggak kosong. Hmm. Jadi kita kalau datang ke gereja itu, aku jelasin ya, nggak apa-apa, Silakan, Yosef. silakan. Jadi Biar kita bisa di tuh, sharing. iya, jadi kita tuh kalau ini aku udah keliling di sini, aku udah lama di sini, jadi kalau gereja itu banyak ya, dan gereja itu besar. Jadi kalau kita ke gereja itu kita masuk, di welcome, kita ada ruangnya. Habis kebaktian nanti kita baru coffee time. Jadi semua itu nggak di luar, nggak. Jadi emang sistemnya ini soundnya itu udah soundproof, nggak mengganggu sama sekali. Jadi kelihatan kosong. Itu kenapa gereja kosong? Itu bukan karena kosong, karena dikosongkan buat safety. Jangan salah ya teman-teman. Safety itu juga penting. Jangan sampai kayak Om Yosef bilang tadi, kalau ada apa-apa rubuh. Jadi gereja itu sangat sensitif. Jadi karena bangunannya itu kokoh. Dari limestone. Limestone itu lebih kuat dari batu kali, lebih kuat dari marmer. Gitu. Jadi emang kokoh, gereja itu soundproof akustik. Jadi kalau teman-teman lihat gereja dulu itu mereka ngomong dari mimbar nggak pakai toa, itu benar karena you batuk aja kedengeran dari balkoni. Jadi khusyuk. Jadi kalau dibilang gerejanya kosong, kenapa di gereja di Amerika itu pinggirnya kuburan? Karena itu udah tahun 1600, 1700 teman-teman. Jadi kalau lihat orang masuk gereja, kelihatannya oh nggak ada orang. Coba masuk ke dalam. Itu ratusan. Kenapa kita nggak? Karena tiap minggu itu dari hari Jumat, kalau mau berdoa kita ada yang namanya chapel. Jadi kalau saya mau berdoa, saya ada kesedihan, ya yuk ke chapel. Dan kalau masuk chapel itu gede, itu bisa 200 chair. Itu kita duduknya ya kalau kita datangnya telat ya kita harus lihat tempat gitu. Nggak bisa main duduk kosong, enggak. Jadi gini teman-teman, cuma di film yang kalau gereja itu kosong karena apa? Kayak film Godfather atau film Lucifer, whatever film yang pakai, karena mereka syuting, sudah set up. Jadi kalau kayak John Wick, kalau kalian pasti nonton, gerejanya kosong. Iya karena fokusnya itu ke film sama cerita, bukan gerejanya. Jadi jangan lihat, gereja kosong karena enggak. Kalau kalian dengar yang namanya Times Square, aku kan di New York, Joseph. Times Square sama Hillsong, Oke. itu segede Blora. Itu gedungnya segede Blora. Itu kalau kita mau servis, itu 2 jam lainnya. 2 jam lainnya. Belum itu baru New York. Belum Florida. Texas, itu gerejanya itu stadion dan 4 kali servis. Jadi kalau teman-teman bilang gereja itu kosong, karena dia besar.
Jadi semuanya nggak pakai keluar makan-makan di luar ngantrinya, nggak, mereka itu yang udah landmark, dibilangnya landmark yang tadi Joko bilang kenapa kosong, itu udah nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubuhin. Contoh satu lagi yang kecil, church yang di Ground Zero. Om Yosef boleh buka sejarahnya, itu dibangun 1700. Oke. Zamannya 1700 pernah kejadian terbakaran terbesar di New York sini. 200 tahun kemudian September 11. Percaya atau tidak, Om Yosef boleh cek, satu debu pun nggak masuk. Karena apa? Di dalam situ, disitulah orang berdoa dan beristirahat untuk September 11. Dan itu tercatat. Jadi kalau bilang, kenapa emang gereja itu kosong? Gereja itu kosong karena memorable. Kapasitas untuk orang berbakti di situ udah nggak cukup, maka itu dipindahin. Karena apa? Lagi-lagi bukan gerejanya kosong, karena gerejanya itu nggak boleh dirubuhkan. Karena itu yang bangun George Washington. Jadi bukan unsurkan, oh gerejanya kosong kok nggak ada orang, cuma gambar-gambar. Karena itu original dan kapasitasnya sudah tidak memungkinkan. Kalau kapasitas 2 orang masa buka tenda sih? Nggak gitu model versi, nggak gitu. Saint Paul Nggak Chapel pasang ya? tenda, tutup jalan, baru pakai mic, pakai TV dulu, nggak gitu. Om, yang dekat Ground Zero itu yang dibangun sama George Washington itu yang Saint Paul Chapel ya, yang jadi salah satu Yes. tempat untuk itu ya. Oh iya ya. Oh itu aku cerita itu merinding, dan aku soalnya lihat sendiri, Om Yosef. Oke. Dua minggu lalu aku live di situ, masih merinding sih karena blast gitu loh. Jadi teman-teman kalau lihat ada kuburan, gerejanya tua, nggak ada kebaktian, ya iya orang lagi bikin film itu. Oke lah. Semoga Gitu. dipahami tuh dari orang yang memang kebetulan tinggal di sana ya Om. Udah berapa lama berarti Om? 34 tahun. Oh, udah tinggal di sana 34 tahun. Jadi sesuai dengan orang sana lah. Kalau kita bilang orang sana 34 tahun, saya pikir Iya, 4 tahun. setengah 5 hidup tahun. aku di sini Om Yosef. Oh, Jadi setengah mereka hidup tuh ya. kalau kawinan, baptisan itu acaranya di basement. Basementnya itu segede gedung itu. Jadi teman-teman jangan kira, oh buka tenda di sebelah, pakai band gitu. Enggak, tutup jalan gitu, muter. Enggak pakai gitu di sini. Jadi kalau Karena nggak muat direlokasi gitu ya Om ya, yang tempat yang lebih space-nya lebih agak tempatnya. lebih luas. Kalau enggak pakai schedule. Kebaktian jam berapa yuk harus ngantri. Karena orang musim dingin, nggak mungkin dong kita Natalan dingin-dingin di luar tunggu gereja 1 jam. Nah, Iya, benar-benar. relokasi gitu. Jadi kita nggak di sini nggak ada sistem pakai tenda-tenda tutup jalan, nggak pakai gitu loh. Jadi teman-teman Interesting. pahami. Itu culture ya. Di sana juga Iya, kayaknya emang. karena gini Mas, aku gatelnya, oh gereja di Amerika kosong, bukan kosong gitu. Jangan salah ya teman-teman ya. Donatur bilioner dunia ini adanya di New York, 1.500 orang, itu mereka setengahnya itu support gereja loh. Jadi dibilang gereja Katolik kok kosong, gereja Lutheran bukan kosong, itu udah landmark. Jadi ke situ tuh reminding, dan kalau mau berdoa ada hari-harinya, kita ke situ untuk berdoa khusus gitu loh. Kan gitu kan? Betul, betul. Kalau di Indonesia bilangnya apa? Pengembangan. Pengembangan kayak contoh misalnya kalau di Jakarta Immanuel. Kalau udah nggak penuh kan dikembangin tuh ke Kebayoran lah, ke Lebak Bulus. Bukan berarti gereja itu nanti kosong, enggak. Gereja itu tetap ada dan hanya untuk yang kayak buat prayer, kayak Saint Patrick Saint Patrick Cathedral ya, New York itu. Cathedral. Yes. Nanti aku live Om Yosef. Itu tempat wisata. Karena apa? Kenapa orang datang di situ kok banyak turis? Karena mengingat di situ satu bishopnya hampir jadi pop kemarin. Kedua, Kennedy kawin di situ. Pertama presiden Amerika yang beragama Katolik. Jadi remind itu, lantas orang bisa duduk situ berdoa, bakar lilin. Jadi pas kalau lagi kebaktian di tengah, mereka kebaktian di tengah, tapi kita masuk situ bisa masuk, cuma quiet, nggak boleh pakai topi, nggak boleh macam-macam gitu, nggak mengganggu kebaktian. Gitu. Jadi emang itu banyak karena
yang banyak itu turis, tapi kalau kebaktian itu 400 lebih Beb ya 400 ya. Itu penuh gitu loh. Jadi teman-teman jangan salah, dan itu kebaktiannya kita bisa sekarang, kita kalau mau itu sekarang kita lewat situ, lewat gereja. Aduh, hati lagi susah nih, lagi sedih. Ya kita masuk aja, kita ketok, nanti ada office, ada security-nya, mau ngapain, mau ke chapel dong. Kita nggak bisa langsung ke gereja utama. Oh, yuk turun ke bawah, nanti ada chapel pintu kedua, dari situ masuk. Begitu kita masuk itu banyak orang juga. Karena tempatnya emang bikin nggak ribut gitu. Jadi kita juga fokus sama Tuhan gitu loh. Gitu aja sih Om Yosef. Jadi supaya mereka tuh paham, gereja tuh nggak ada yang kosong di sini. Jangan salah ya. Siap. Terima kasih banyak Om Broeri sudah memberikan sharing tentang keadaan sesungguhnya di sana ya. Jadi kita tahu, jadi kita nggak self assuming atau bahkan sekedar menebak-nebak atau bahkan malah lebih ke menyebarkan informasi palsu. Jadi kita tahu sekarang kondisi sebenarnya. Terima kasih ya Om Broeri. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ya, shalom. God bless. God bless. Bye. Ya, terima kasih. Bye-bye. Jadi kita punya banyak teman. Jadi kita tahu ya yang nonton banyak dari, nggak cuma dari Indonesia, ternyata dari US juga, dari Jerman juga, kemarin ada yang dari Jepang juga, puji Tuhan. Ada Romo juga dari Taipei kemarin kasih salam, ya luar biasa. Romo ada di bawah nggak Romo? Nggak tahu deh, kayaknya nggak nonton. Ya gitulah. Jadi gitu ya Pak Joko dan teman-teman semuanya, berbicara mengenai iman, kualitas. Kenapa? Kalau di kampung tempat temanku ya, kampung Durian Runtuh, itu tempat ibadahnya kosong, jalan rayanya ramai. Iya lah, itulah, udahlah, gak usah ngomongin kosong ramai, kita nggak lagi bahas kodam di sini. Ya silakan Joko, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang tadi yang tadi kan udah terjawab ya, Bang Yosef. Yang masalah itu dia juga. Yang kedua pertanyaan konsep ketuhanan. Ya, yang langsung mungkin berarti itu. maksudnya. Boleh. Saya mau ngedengar. Oke. Ini ya, tadi kan pertanyaan Joko, kalau teman-teman ada yang miss, ada yang lupa, ada yang forget karena asik ya memvisualisasikan penjelasan dari Om Brewery gitu kan. Walaupun kita belum ke sana, mungkin mudah-mudahan punya rezeki dan kesempatan ke sana, udah menggambarkan lah suasana sana. Nah, kita fokus dengan pertanyaan kedua, dengan konsep ketuhanan. Ya, lagi-lagi ketika berbicara konsep ketuhanan, orang Kristen tidak pernah menghitung Tuhan. Karena Tuhan bukanlah nominalistik yang kemudian kita batasi. Bahwa ketika Tuhan menyatakan dirinya, kita larang, nggak boleh. Nah, itu aneh. Misal, ketika berbicara mengenai Tuhan yang Maha Kuasa, kita tahu Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kemudian ada orang-orang yang menentang dengan mengatakan kalau dia jadi manusia, dia bisa nggak jadi kotoran? Bisa nggak jadi iblis? Bisa nggak jadi hewan? Bisa nggak jadi gini? Dan seterusnya. Itu paradoks yang sebenarnya itu agak aneh. Kenapa? Permasalahannya, konsep apa yang sudah dinyatakan oleh sang firman Allah itu seperti nasi yang sudah jadi bubur. Masalahnya Yesus adalah firman Allah yang sudah jadi manusia. Bukan sesuatu yang coming soon. Kalau coming soon baru kamu andai-andaikan, bisa nggak? Jangan jadi manusia, bisa nggak jadi ini? Kayak kamu minta mamamu masak semalam sebelum malam-malam sebelum mama kamu masak pagi-pagi, kamu bilang, "Mah, jangan masak ikan besok." Nah, itu kan karena belum terjadi. Paradoks Tuhan bisa nggak jadi kotoran? Masalahnya kedatangan Tuhan untuk menjadi manusia ada alasannya, bukan karena suatu kebosanan Tuhan di atas sana yang tidak ada kerjaan. Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Nah, berbicara mengenai Allah, konsep ketuhanan, Allah kita Esa Pak. Dalilnya di mana? Jelas 1 Timotius 2 ayat 5. Kalau mau bantah silahkan bantah. Kalau ada misalkan di kekristenan ada ayatnya Tuhan itu 3, ya monggo silakan, nggak masalah. Misalkan di dalam 1 Korintus atau di dalam Matius atau di dalam Markus tertulis jelas Tuhan 3. Kata siapa Tuhan kalian Esa? Ya kalian juga kalau ngomong nuduh itu punya bukti. Tuhannya 3. Padahal Alkitab menyatakan 1 Timotius 2 ayat 5 sebab Allah itu Esa. Itu Paulus loh yang kalian tuduh-tuduh katanya Paulus menuhankan Yesus. Paulus mengajarkan Tuhan 3. Paulus mengajarkan Allah itu Esa. Sama seperti Tuhan Yesus. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Allah itu Esa. Allah yang Esa itu Allah yang bagaimana? Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita tetap bisa menyembah Allah yang
pribadinya itu menyatakan diri dalam Allah Video yang live. Tritunggal. Halo Video Andrea, live. Sorry. gak apa-apa. Halo. Halo Shalom, you are in the middle. Wah, masih ngejelasin, bentar dulu ya. Bentar Amdon ya, sorry ya Andrea, bentar-bentar. Nih ada lagi nih, akan menjelaskan ke kita, tapi nanti dulu, takut Pak Jokonya nanti ini lagi. Nah jadi Allah itu Esa Pak Joko. Kalau Pak Joko bilang unlogic atau apapun itu, ya memang konsep ketuhanan sedari mula tidak pernah bisa dimasukkan akal Pak. Kalau dimasukkan akal itu namanya bukan konsep ketuhanan, itu konsep manusia yang buat. Karena konsep itu suatu apa? Definisi konsep itu apa sih? Apa itu konsep? Kalau konsep bisa dijelaskan dengan logika, maka konsep itu ya buatan manusia. Itu konsekuensi logis. Tapi karena konsep kita berbicara ketuhanan, Tuhan tidak pernah bisa digapai oleh manusia, jelas. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, terang tak terhampiri. Yohanes 1 ayat 18 juga sebenarnya jelas sih. Bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang dari pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya kalau berbicara mengapa orang Kristen percaya dengan Tuhan Yesus, karena Yesus sendiri yang menyatakan kepada kita. Kalau dalam perspektif filsuf orang-orang Islam seperti Ibnul Arabi yang dengan jelas mengatakan wahdatul wujud, konsep itu yang mengatakan bahwa setiap dari kita adalah cerminan atau percikan dari Allah, kekristenan sudah dari lama mengatakan Yesus adalah satu-satunya gambar keberadaan Allah. Di mana? Ibrani 1 ayat 3. Dialah satu-satunya cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Ketika di dalam Islam, di dalam filsafat mereka berusaha untuk membuktikan Allah itu ada, mereka kemudian memaknai bahwa setiap dari kita adalah percikan dari Allah, dan itu yang terpengaruh dengan filsafat Yunani. Tetapi kekristenan tetap preeminent dengan ajarannya tetap berdiri kokoh bahwa Allah hanya menyatakan diri di dalam anaknya yang tunggal, putra yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Makanya sebenarnya kalau Pak Joko atau teman-teman Islam mau jujur sedikit, banyak pemikiran-pemikiran cendekiawan-cendekiawan Islam itu tidak ada yang sama sekali menyalahpahami pemahaman kekristenan. Contoh, Imam Al-Ghazali, salah satu scholar Islam atau ulama Islam yang paling dikenal, paling berpengaruh dalam Islam. Dia tidak pernah mengatakan Trinitas itu salah satu ajaran yang salah. Hanya saja pemahaman Imam Al-Ghazali terhadap Trinitas itu masih dalam pemahaman sekte sesat Sabellianisme yang memahami Tritunggal itu sebagai 3 karakter dalam satu pribadi, bukan 3 realita yang ada dalam satu hakikat. Gitu. Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus itu tidaklah mustahil, karena di dalam teman-teman Islam juga menyatakan kalimatullah itu firman Allah. Kan kalau kita berbicara firman Allah itu dalam bahasa Arab kalimatullah. Itu tidak pernah mustahil. Kalau teman-teman Islam sebenarnya belajar dulu. Makanya saya bilang saya jadi Kristen karena saya belajar dulu Islam. Karena sumber segala sesuatu ajaran yang sekarang kita pahami sebagai ajaran yang samawi. Kalau dikatakan ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, mungkin Bro Johan nanti pasti akan ke-trigger ketika saya sudah nyebutkan Yahudi. Karena memang faktanya kekristenan juga adalah kontinuitas dalam Yahudi, sementara Islam adalah, kalau saya boleh bilang ya, lebih parah daripada heresi dan skismatik yang dialami oleh saudara komunitas Protestan dan Ortodoks. Mereka tetap mempertahankan bagaimana pemahaman tentang konsep ketuhanan dan soteriologi, paling tidak. Tapi kalau teman-teman dari, mohon maaf ya, Saracen, ini sudah benar-benar mencampurkan apa yang sudah dikutuk oleh gereja. Dan itu memang sudah sangat-sangat jelas kita bisa lihat dalam pengajaran-pengajarannya, terutama ketika berbicara pribadi Yesus, berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai pernyataan diri Allah. Nah itu nanti kalau belajar heresiologi itu nanti akan menemukan kesamaan-kesamaan beberapa konsep. Contoh saya sebutkan ya, Yesus dikatakan ciptaan, itu Arianisme. Itulah yang dipahami oleh teman-teman Islam kebanyakan. Yesus hanya ciptaan, bukan Tuhan, hanya utusan, ciptaan saja. Itu semi Arianisme. Arius yang mengatakan Yesus hanya ciptaan. Kemudian berbicara mengenai ada dalil dalam Al-Quran, misalkan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir Allah yang mengatakan Allah salah satu dari yang 3. Itu adalah Sabellianisme. Kita tidak pernah mengajarkan Allah itu 3 sekali lagi. Nah itu. Kemudian ada lagi laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Itu juga ya, menyatakan bahwa Allah, bahkan kalau baca tafsirannya yang salisu salasa itu dikatakan Bapak, Ibu, dan Anak. Itu kan kolidiranisme. Jadi banyak pengajaran-pengajaran yang sebenarnya itu mengutip ajaran yang sudah dikutuk oleh gereja. Contoh lagi misalkan pemahaman bahwa setiap manusia itu sudah rusak total, sehingga keselamatan itu tidaklah suatu hal yang memungkinkan untuk diperoleh manusia.
Sehingga oleh karena Allah saja, ketika Allah menetapkan sesuatu, maka manusia tersebut selamat. Ketika manusia tidak ditetapkan untuk selamat, maka manusia itu binasa. Itu yang disebut dengan konsep takdir, dan itu yang sudah dikutuk oleh gereja. Coba pelajari apa itu Pelagianisme. Mirip-mirip gak dengan konsepnya mereka? Belum lagi kalau kita berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Dengan adanya pemahaman bahwa setelah kematian kita akan melewati suatu jembatan yang diambil dari selai rambut kita yang dibelah menjadi tipis menjadi 7. Itu bukanlah pengajaran dari iman Samawi atau iman Abrahamik. Itu adalah pengajaran dari Zoroaster yang disebut dengan jembatan Sinfat. Jadi kalau misalnya belajar sekali lagi sejarah, sebenarnya teman-teman akan memahami konsep ketuhanan yang dipahami oleh kekristenan itu adalah sekali lagi kontinuitas, keberlanjutan, kesinambungan dalam konsep Yahudi. Makanya kalau berbicara mengenai Katolik, orang Katolik itu nanti ada komunitas Katolik Ibrani itu yang akan berani menyatakan orang Katolik atau gereja Katolik itu mempertahankan tradisi Yahudi, gitu sih. Sorry kalau kepanjangan ya, karena supaya clear aja, jelas aja, gitu. Silakan Pak Joko atau mau Andrea, silakanlah. Siapa dulu? Pak Joko. Terima kasih Bang Joseph. Ya sedikitlah buka wawasan kalau dari pandangan perspektif dari Kristen. Saya paham. Oke, makasih siap. ya. Tuhan berkati. Tuhan Ya, berkati. saya turun dulu. Makasih buat yang lain. Sip, terima kasih juga. Oke, kita lanjut. Halo, Andrea. Selamat malam di Indonesia atau di sana. Halo. Halo, apa kabar? Di sini jam 10 pagi loh. Jam 10 pagi. Oh, pagi berarti. Iya. Good morning. Semangat. Semangat. Kuliah hari ini enggak? Kuliah dong. Lagi di kampus. Oh, lagi di kampus. Serius? Iya. Sumpah. Parah banget yang suruh naik ya. Nggak apa-apa bokap gue sendiri. Oh iya, bokap lu sendiri. Siapa sih bokapnya? Ada gak di sini? Ada gak di sini? Coba. Jangan. Lagi di mana sih emang Andrea kalau kita boleh tahu? Itu banyak yang nanya tuh. Lagi di Michigan. Michigan guys. Michigan tahu nggak di mana? Tahu nggak di mana Michigan? Tebak-tebakan. 500 meter dari Pajajaran. Kenapa? Ya Allah. Andrea on cam dong. Mager. Nggak bisa kayaknya, lo juga masih ini. Silakan. Mungkin tadi Detroit. Iya bener, Detroit. Detroit ya, Michigan, Detroit. Kalau mungkin bokap lu suruh naik, mungkin mau kasih tahu kali, sharing di sana tuh gimana perkembangan orang Kristen, apakah benar? Iya. Boleh. Kita damai guys. Kita mau sharing tentang culture shock gereja di sini. Oke. Penasaran nggak? Please, go ahead. Silakan. Nggak? Penasaran nggak? Gini. Silakan. Oke, yang gue kaget ya, kalau nggak salah tuh di Indo lagi ada shortage anggur gereja kan kalau nggak salah, karena distributornya di Australia mandet ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu gue info dari mana. Nah di sini tiap minggu gereja dikasih anggur, jadi yang mau boleh minum ke depan gitu. Terus Miss Dinarnya juga nggak pada pakai